investasi atau bisnis yang berkelanjutan. Oke. Nah, ESG ini konsep yang mengedepankan kegiatan pembangunan, investasi, ataupun bisnis yang sifatnya berkelanjutan. Jadi kita di sini punya key point adalah pertama berkelanjutan, yang mempertimbangkan tiga faktor, yaitu environment, social, and juga governance atau tata kelola perusahaan. Jadi key point dari ESG ini adalah menuju pembangunan yang berkelanjutan. Kemudian dan biasanya kalau ESG ini dominan sama aspek lingkungan ya dan juga sosialnya yang paling dikedepankan. Dan tetapi untuk bahasan kita hari ini yang akan dibawa Pak Suhatman adalah berjudul Sustainable Development Goal in HSE. Jadi bagaimana pembangunan berkelanjutan di bidang HSE yang akan relate dengan ESG. Ini sesuatu hal yang menarik ya. Biasanya kita ngebahas ESG kaitannya sama CSR atau hubungannya, kemudian boundary-nya seperti apa. Tapi hari ini kita akan membahas pembangunan berkelanjutan dengan konsep ESG di bidang aspek HSE. Kurang lebih seperti itu. Oke, lanjut Mas Niko untuk rules webinarnya. Bisa next, Mas? Oke. Jadi ini kita ada induksi dulu sebelum kita memulai acara. Jadi untuk sebagai pengingat ya, teman-teman di sini. Jadi meskipun webinar kan nggak ada risiko bahayanya, bisa terjadi. Di antaranya seperti misalkan laptop atau handphone atau device yang digunakan itu bisa tersiram air. Biasanya kita sambil duduk lama ya udah sedia cemilan, air, mungkin bisa nyediain juga seblak gitu kan ada kuahnya. Jadi harus hati-hati. Pastikan juga kalau misalkan pakai gelas itu jaraknya diperkirakan tidak tidak terlalu dekat dengan device-nya. Kemudian duduk ataupun tidur sambil tidur-tiduran rebahan ya sambil nonton Pak Suhatman gitu, menyimak ilmu yang Pak Suhatman bagikan. Saking fokusnya terpaku jadi lupa untuk bergerak sesekali. Jadi nanti 10 menit sekali atau 15 menit atau 25 menit sekali silahkan peregangan atau kedip-kedipkan mata ke arah lain. Jadi biar badan juga rileks, fresh, nggak capek. Jadi penerimaan terhadap ilmunya juga serapannya lebih bagus. Oke, next Mas Niko. Kemudian ada bahaya lagi yaitu short electricity dan juga dehidrasi. Jadi pastikan lagi ya kalau misalkan pakai steker kabelnya jangan ditumpuk-tumpuk nih. Tahu-tahu ada bau-bau gosong gitu kan, bukannya bau ikan bakar tapi ternyata kabelnya terbakar dan tiba-tiba udah timbul api aja. Jadi bisa dilihat sekarang sekelilingnya apakah ada tumpukan kabel ataupun kabel yang terkelupas. Kemudian ada juga risiko dehidrasi, jadi siapkan juga air minumnya dengan ketentuan jaraknya silakan diamankan dari device yang digunakan. Jadi saya juga udah siap nih Pak Suhatman hari ini nyiapin minum apa nih buat sambil diskusi kita. Jadi biar nggak haus, pasti akan haus banget nih Pak. Oke lanjut Mas Niko. Oke, tata tertib webinarnya poin by poin saya akan pertama ada konsen terkait perekaman dari awal hingga akhir acara. Jadi kalau misalkan malu-malu kurang bersedia untuk direkam pada saat ini bisa off cam dan juga nanti mic-nya juga di off cam ya selama narasumber menyampaikan materinya. Jadi kemudian jika yang on cam pastikan pakaiannya sopan gitu, jangan yang kurang-kurang lah. Kemudian pemateri akan menyampaikan materi selama 45 menit, kurang lebihnya Bapak. Kalau misal dirasa kurang mungkin bisa di 1 jam. Kemudian untuk pertanyaan, kita akan pilih 3 pertanyaan yang dibacakan oleh moderator, saya sendiri. Jadi nanti pertanyaannya tidak open mic ya, rekan-rekan. Silakan tulis di kolom chat. Jadi biar tertib dan juga diskusinya uh, bisa terarah. Oke, katanya ada bahaya ergonomik adalah ketidaknyamanan posisi saat ikut mendengar presentasi. Itu juga salah satu terima kasih responnya. Jadi sudah semakin aware ya, walaupun istilahnya terlihat ringan gitu kegiatannya, cuman dengerin sambil menyimak, sambil nyatet, tapi juga ada bahaya ergonomiknya. Kemudian untuk pertanyaan, nanti di kolom chat aja sebutkan nama, pekerjaannya jika memang sedang bekerja, dan juga instansinya jika ada. Kemudian ditulis pertanyaannya seperti apa. Nah, kemudian kita hanya ambil 3 pertanyaan, tetapi jika waktu cukup, kita akan dibuka termin selanjutnya. Itu juga nanti kalau Pak Hatman misalkan, oh ada yang mau nanya, silakan mau open mic atau enggak, itu nanti kita balikin ke Pak Suhatman, diperbolehkan atau tidak open mic untuk 2 arah pertanyaannya. Begitu, Pak. Oke, next, Mas Niko. Wah, ini yang selalu ada di webinar Apik ya, ada door prize-nya. Jadi nanti ada 3 pertanyaan yang akan kita pilih.
Kalau misalnya yang nanya tiga, bisa jadi tiga-tiganya udah langsung dapat kaos nih. Tapi kalau yang nanyanya 6 orang atau 9 orang, berarti kesempatan untuk menang pertanyaan terbaiknya akan lebih kecil karena saingannya cukup banyak ya. Jadi ada 3 kaos, desainnya lucu banget. Saya udah dapat dari webinar sebelumnya karena yang nanya cuman sedikit, jadi dapat kesempatan lebih besar gitu. Jadi ini contoh kaosnya sudah dicetak, sudah siap kirim, tapi kayaknya one size ya di XL atau XXL. Kemudian selanjutnya Mas Niko, habis kah? Oh, habis. Baik. Kurang lebih seperti itu rekan-rekan ya. Semoga dapat diikuti dengan baik. Mari kita sama-sama kosongkan gelasnya untuk menerima ilmu dari Pak Suhatman tentang eh sebentar. Sustainable Development Goal in HSA dengan konsep ESG. Jadi kepada Pak Suhatman, silahkan Bapak, kita siap untuk menerima ilmu baru, sudah kita kosongkan gelasnya. Silahkan Pak. Mantap, terima kasih Mbak Moderator, Mas Niko, Mbak Desri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selamat Merdeka, malam, kita masih teman-teman. kita masih area 17-an ya. Salam. Merdeka ya semuanya. Merdeka dari Kayaknya kecelakaan juga. Pak Suatman Ya. sama muda kayaknya. Baik, terima kasih teman-teman sekalian. Pertama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberi hikmah, hidayahnya dalam keselamatan. Ya, karena tujuan kita ingin mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Ya, baik. Saya pertama kali merasa bangga dengan berdirinya APIK. Nah, APIK-nya artinya APIK itu baik ya, APIK itu kata jadi APIK ini, dan nama organisasinya juga bagus juga ya, mudah-mudahan selalu APIK ya juga. Jadi ini mungkin jadi satu ini juga bagi kawan-kawan yang lain yang di daerah-daerah lain, siapa tahu nanti ada APIK Balikpapan, APIK mana nanti siapa tahu gitu ya. Jadi konsen kepada K3 akan semakin tinggi, itu kira-kira intinya. Jadi saya sangat bangga dengan makin banyaknya kawan-kawan yang bergerak dalam bidang K3 ini. Zaman saya mulai dulu K3 itu nggak ada yang kenal. Masuk dalam K3 itu diketawain, ngapain kan ke sana. Nah, jadi mulai menjadi kebutuhan dan mulai dirasakan manfaatnya. Baik, terima kasih saya diminta untuk menyampaikan sesi. Ya, jadi memang tadi maaf saya terlambat tadi karena saya dikejar-kejar bantu mahasiswa tesisnya supaya selesai. Jadi pengalaman saya masih mengajar di Pasca Sarjana Usaid sekarang. Kita ada program S2 di situ MMK3. Ini saya share sudah masuk ya? Sudah Ya, masuk? Pak. Ya, Pak. Sudah Pak. Sudah slideshow? Sudah? Masuk, Pak. Oke. Masuk, Pak. Anda bisa buka ya? Sudah. Baik. Jadi perkenalan tadi sudah ya, enggak usah saya ini kan nanti dinyajak perkenalan tadi, tapi intinya bahwa saya sangat mencintai dunia K3 ini. Nah, saya sudah cukup lama berkecimpung di sini. Mudah-mudahan teman-teman sekalian, terutama yang muda-muda ini dapat menjadi generasi penerus. Nah, saya sekarang banyak berkecimpung di World City Organization ini, organisasi K3 yang berdiri di Filipina tahun 75. Mungkin satu-satunya organisasi K3 yang punya perwakilan di Perserikatan Bangsa-Bangsa di UN di New York ya. Nah, misi kita tuh ini yang kalau bisa kita dukung bersama-sama. Making city a way of life worldwide. Jadi itulah intinya. Bagaimana agar masalah keselamatan itu menjadi way of life di seluruh dunia. Nah, itulah misi dari World City. Itulah saya bertugas di sini. Baik, ini kegiatan kita juga cukup banyak ya di USO. Nanti bisa kolaborasi dengan APIK nanti ya. Kita bikin acara bersama-sama. Ada masalah, city lecture, dan sebagainya. Baik, nah ini agenda.
Jadi saya diminta oleh panitia nih mengisi katanya mengenai ini ya. Jadi saya pikir ini topik yang juga sangat menarik juga ya. Saya akan bicara nanti. Pertama saya akan bicara mengenai global trend karena di sana kita akan mulai. Kenapa sih ESG itu menjadi isu global saat ini? Kita lihat juga masalah implementasinya sebagainya. Itu ya intinya yang saya akan sampaikan. Baik teman-teman sekalian, kita balik ke belakang dulu. Jadi mengapa sih sekarang kok timbul ISG, timbul sebagian macam-macam sebetulnya. Sebetulnya ini sudah kisah yang sangat lama sekali. Sudah lama kalau kita yang belajar K3 kan sudah tahu ya bahwa K3 sudah dimulai sejak revolusi industri dulu, bahkan kalau historinya sudah ada sejak zaman dulu kala sudah ada di secara saintifik itu tahun 1930-an ya K3 itu ada. Nah, kenapa masyarakat dunia itu semakin konsen menurut keselamatan ini? Ya, pada tahun 75-an, 74 itu ada buku yang namanya Only One Earth. Hanya satu buku, satu bumi katanya. Nah, saya belajar K3 pertama ini, saya beli bukunya dulu di Gramedia ya. Mungkin tidak tahu sekarang masih ada nggak bukunya ini. Nah, terjemahan oleh diterbitkan oleh Gramedia. Jadi bahasa Indonesianya ada. Nah, saya punya bukunya dulu. Saya beli tahun 73-an dulu ya, satu zaman itu. Itu pertama kali ini masalah masalah kita mengenal masalah keselamatan ini. Sini sangat penting sekali. Dan ternyata saya belajar-belajar juga mengapa masyarakat dunia itu mulai konsen mengenai keselamatan itu. Nah, salah satunya katanya sejarahnya itu adalah terbitnya suatu buku yang ditulis oleh Carson ini, ya Russell ini. Nama bukunya Silent Spring. Oke. Okay. Tentunya bukunya tidak ada masalah. Bukunya hanya bercerita mengenai kondisi pada saat itu, di mana di seluruh dunia pada tahun 70-an itu, tahun 60-an, pada 60-an itu ya, sangat konsen terhadap masalah, ya masalah, sangat konsen mengenai masalah pertanian. Ya, bahwa pertanian. Jadi waktu itu di seluruh dunia sedang menggiatkan usaha-usaha pertanian. Pertanian. Jadi dengan mengadakan salah satunya adalah intensifikasi dengan menggunakan bahan kimia sebagai pupuk, sebagai pestisida dan sebagainya. Nah, disitulah ingin meningkatkan hasil pertanian. Ya, dengan meningkatkan itu timbullah istilahnya pestisida dan sebagainya. Nah, di sini keluarlah bukunya si Mrs. Rachel ini. Mrs. Rachel ini menulis buku bahwa dia tuh ingin mengingatkan manusia, katanya. Dia bicara silent spring. Dia menggugat penggunaan pestisida berlebih-lebihan. Kalau kita lihat di Indramayu, di Brebes itu kan pestisida dipakai di mana-mana, disemprotkan di tanaman-tanaman kita. Supaya apa yang terjadi? Saat kita menyemprotkan bahan itu, maka semua binatang-binatang kecil, mikro-mikroorganisasi, kutu-kutu itu semua mati semua. Tidak ada lagi semuanya. Ekosistem kita habis. Nah, akibatnya itulah yang dikatakan oleh Hasan ini, terjadilah yang disebut silent spring, musim semi yang bisu katanya. Itu saya mengalami zaman saya dulu, kalau saya ke sawah itu suara jengkrik ada di mana-mana. Kunang-kunang berterbangan. Kalau pergi ke sawah itu rasanya indah sekali zaman dulu. Sekarang coba kita pergi ke sawah, hilang semuanya. Suara jangkrik hilang, kodok hilang, semuanya udah tidak ada. Sepi. Nah, itu adalah dampak dari teknologi. Dampak dari penggunaan teknologi yang dituntut ditekan oleh Mr. Ration ini. Nah, tulisan ini, buku ini membuat kebangkitan. Timbullah masyarakat dunia yang peduli terhadap keselamatan. Nah, timbullah ini tuntutan. Masyarakat menuntut jaminan keselamatan, safety katanya. Nah, safety-nya apa? 6. Safe air to breathe.
udara yang aman untuk dihirup. Kita di Jakarta sekarang ketakutan ya kena polusi. Kita ketakutan ini terjadi di 50 tahun setelah itu. Ini tahun berapa ini dikemukakan dulu. Salah satu syaratnya kata adalah safe air to breathe. Kita harus menciptakan udara yang aman untuk dihirup. Tidak boleh ada pencemaran, tidak boleh ada polusi, tidak boleh ada ini. Ya, safe water to drink, air yang aman untuk diminum. Tidak boleh buang air limbah kemana-mana, air jadi kotor dan sebagainya. Itu safe water to drink. Tuntutan yang ketiga adalah safe food to eat, makanan yang aman untuk dikonsumsi. Jangan makanan itu kena pestisida, dimakan nanti menimbulkan racun pada manusianya. Safe place to live, tempat yang aman untuk tinggal. Pemukiman kita tidak ada kecelakaannya, lalu lintasnya aman, semuanya aman. Nah, yang kelima, safe product to use, produk yang aman untuk dikonsumsi. Apapun barang yang kita beli, yang kita pakai, mainan atau apa, semuanya aman. Ya. Nah, yang keenam, safe and helpful workplace, tempat kerja yang aman. Ini tahun 65-an ini pertama kali dicanangkan oleh lembaga-lembaga dunia, oleh para ahli K3. Nah, semuanya bertujuan ke sana, menyelamatkan bumi kita. Ya, menyelamatkan bumi. Nah, ini tahun 65 sudah dicanangkan ini di seluruh dunia. Ya, pada waktu itu. Jadi, saya belajar K3 pertama kali ini sudah diberikan ini dulu. Inilah tuntutan kita ke depan, katanya gitu ya. Nah, dari situlah timbullah berbagai macam tuntutan yang kalau dapat kita bagi dua macam, lingkungan hidup dan lingkungan kerja. Keselamatan lingkungan hidup dan keselamatan lingkungan kerja. Nah, itu menjadi isu dunia, sudah menjadi isu global. Misalnya Presiden Amerika Al Gore ini sudah mencanangkan ini. Nah, temanya adalah climate change, perubahan. Katanya dunia kita ada berubah, dunia kita ini iklimnya berubah, cuacanya berubah katanya. Timbullah berbagai isu, global warming, pollution, urbanisasi, ya penduduk tuh musat kemana-mana ya, jadi kepadatannya tinggi sehingga merusak alam. Hutan-hutan dibabat semua, deforestation, waste, limbah, resources, sumber daya alam kita, karbon dan sebagainya yang kita lihat sekarang, karbon. Nah, ini sudah dicanangkan oleh para ahli, orang yang peduli keselamatan 50 tahun yang lalu. Sejak saya memulai karir saya di situ, saya sudah belajar mengenai ini, sudah diingatkan mengenai ini. Nah, sekarang kita merasakan, generasi sekarang merasakan nikmatnya pencemaran, mendekat nikmatnya semua kita rasakan. Iklim berubah, cuaca jadi panas dan sebagainya. Semuanya adalah dampak dari perbuatan manusia sendiri. Nah, itulah timbul. Ya, kita lihatlah bagaimana banyaknya bencana-bencana yang menimpa dunia kita ini. Dunia kita mulai masalah Chernobyl, kasus Bhopal ya di India akibat penggunaan pestisida, kemudian keracunan, White Oil Fire, Love Canal, the Exxon Valdez itu ya tumpahan minyak ya di selat di kutub utara itu ya Exxon Valdez ini. Kemudian nuklir plant ya dari nuklir, erosi, silvesio dioksin, Minamata yang kita kenal kasus Minamata itu ya, pencemaran dari merkuri yang masuk ke laut ya, kemudian menimbulkan dimakan oleh manusia, manusianya menjadi cacat, kasus Minamata, Three Mile Island. Jadi kalau kita lihat bencana-bencana ini terjadi di seluruh dunia sampai saat-saat ini semuanya. Nah, inilah yang menjadi konsen kita bersama ya, bahwa bencana-bencana itu yang ditakutkan oleh Mrs. Russell tadi. Pada tahun 65 dia nulis buku itu. Dia menulis buku tadi, Only One Earth katanya. Bumi kita ini cuma satu katanya. Nah, kalau tidak kita jaga bersama, makanya inilah yang terjadi. Ya, pollution emissionnya kemana-mana, ya, karena membawa dampak sebenarnya kepada semua aspek.
ya. Aspek di penerbangan, airplane, itu sudah ada pengaruh yang menimbulkan polusi juga. Maka ada persyaratan ya, pesawat terbang itu emisinya seperti apa ya, natural, volcano, peledakan juga menimbulkan kerusakan, city, pemukiman, ya yang sekarang kita alami kota Jakarta ini. Saya tadi kemarin dari Jakarta ke Bandung ini, waduh, sepanjang jalan itu sudah polusinya sudah luar biasa ya. Kita lihat semuanya. Jadi kita lihat banyak sekali masalah-masalah pencemaran yang menghantam dunia kita ini ya, dari kendaraan, dari mobil-mobil dan sebagainya. Dan kemudian ini semuanya lah yang menimbulkan dampak bencana dalam kehidupan manusia. Banyak sekali kegiatan manusia, kegiatan kita bikin usaha, kegiatan bagaimana, ini yang menimbulkan dampak terhadap dunia kita. Nah inilah kalau kita bicara latar belakang. Dari latar belakang inilah kita melihat bahwa dampak-dampak kecelakaan itu sangat luas sekali. Maka kita sebagai insan K3, kita terlibat di sini karena kita yang mengelola industri, kita yang bekerja di pabrik, kita yang bisa menjaga jangan sampai terjadi bencana-bencana, jangan sampai industri kita membuang limbah, membuang emisi yang tidak benar, membuat pencemaran, sebagainya gitu ya. Kita lihat kasus-kasus ini yang merusak lingkungan dan alam. Inilah ya, kita lihat aja kasus-kasus ini. Anda lihat ya macam-macam. Ini di Indramayu juga terjadi ya, tangki balongan itu. Dampaknya juga cukup luas ya, mengakibatkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Ya, Chernobyl, Lapindo berantas, dan sebagainya. Nah, ini latar belakang aja. Nah, inilah yang menjadi tuntutan dari manusia. Manusia dalam menghadapi era perkembangan teknologi ke depan ini, dalam menghadapi industri 4.0, manusia menuntut smart semuanya. Ya, smart, semua yang dituntut. Yang menuntut smart city, city yang aman, smart building, building yang selamat, yang aman, smart energy, penggunaan energi yang aman bagi dunia, smart mobility, smart service, smart teknologi, ya semuanya serba smart. Ya, sampai HP kita juga smart HP. Nah, dalam City saya menulis buku namanya Smart City. Jadi saya sudah mengantisipasi bahwa satu saat manusia ini kita ini akan lari semuanya menuju ke arah smart. Jadi semuanya kita integrasikan. Nah inilah peran kita semua teman-teman dari API ini ya yang membuat dan memasukkan virus-virus City ke dalam lingkungan Anda, ke Pemda Indramayu, ke lingkungan Indramayu, dalam semua kegiatan itu jangan lupakan City-nya, masukkan aspek City-nya. Jadi kita ingin membuat Indramayu menjadi smart city, smart country, smart apa sehingga menjadi aman gitu ya, di mana aspek keselamatan sudah dipertimbangkan gitu ya. Tuh. Nah, coba tanya kepada diri kita sendiri, apakah Anda yang punya motor, apakah Anda yang punya mobil, apakah Anda sudah memiliki sertifikat uji emisi belum? Nah, coba tuh pada diri kita sendiri ya, kalau kita sadar. Mobil saya sudah saya periksa, saya punya sertifikat emisinya. Nah, kemarin baru saya tes lagi, saya cek lagi. Nah, ternyata CO saya, mobil saya adalah 15 ppm. Berarti sudah sangat aman. Nah, jadi saya secara pribadi merasa saya tidak kontribusi, tidak turut mengamankan lingkungan. Maka dimulai dari diri sendiri. Cek diri Anda, apakah mobil Anda, motor Anda, perusahaan Anda telah memiliki itu uji emisi belum? Itu salah satu aspek aja. Itu yang dikatakan smart itu ya, kita masuk di dalam smart ini. Smart city, smart semuanya. Di mana kita menerapkan semuanya berbasis keselamatan. Ya, oke. Nah, ini yang kita khawatirkan. Mengatakan Jakarta akan tenggelam katanya. 2030 Jakarta akan tenggelam. Ini kan semuanya efeknya sudah diramalkan 50 tahun yang lalu. Sudah diramalkan oleh para ahli-ahli bahwa akan terjadi degradasi alam
Kalau kita tidak melakukan sesuatu, kalau kita tidak berbuat mengendalikannya, maka alam akan berubah. Alam akan berubah karena alam itu kan sudah diciptakan oleh Allah, kan sudah diatur semuanya, berapa kadar ini. Kalau kita ganggu, berubah, maka akan mengganggu keseimbangan alam kita. Kalau alam terganggu keseimbangannya, di sanalah akan timbul dampak-dampak yang tidak diinginkan. Misalnya kadar ozon di udara jadi berapa, misalnya. Nah, inilah yang menjadi inti kita. Nah, dari sinilah timbul. Maka saya menulis buku yang saya tulis, nama bukunya Global Trend in Safety 2020. Saya buat sebelum pandemi, sebelum pandemi. Saya menulis buku ini sudah lama, saya gagas, sudah 5 tahun sebelumnya sudah saya susun, karena di dunia juga ada global trend. Dan global trend, banyak yang menulis buku mengenai global trend, tentang bagaimana dunia ke depan. Itu sudah ditulis oleh ahli-ahli 30 tahun yang lalu. Nah, saya adoplah buku-buku ini. Nah, tapi saya melihat dari kacamata keselamatan. Apa global trend safety 2020 ini? Ternyata timbul pandemi. Begitu buku saya ini saya terbitkan, terjadi pandemi. Nah, apa yang saya tulis di buku itu terbukti semuanya. Ya, bahwa safety telah menjadi isu global. Dengan adanya pandemi virus COVID ini, manusia menjadi sadar bahwa keselamatan itu penting. Ya, maka terjadilah. Nah, di dalam buku ini saya menulis 7 isu mengenai safety di dalam era globalisasi ini. Kalau kita bicara keselamatan, nah, keselamatan dunia kita tadi, bumi kita tadi, only one earth tadi, satu bumi kita itu, maka ada 7 isu yang perlu kita siapkan. Mungkin masih ada yang lainnya, tapi saya mencoba membuat isu ini. Yang pertama kita bicara environmental safety, keselamatan lingkungan. Itu yang nomor 1. Nah, lingkungan. Yang kedua kita bicara food safety, keselamatan makanan. Tadi kan ada 6 tuntutan tadi. Safe air to breathe, safe food to eat. Nah, ini food safety jadi isu global. Ya, consumer product safety jadi isu global juga. Yang tadi saya sampaikan tadi kan menjadi isu global juga. Tuh. Nah, kemudian yang lainnya yang menjadi isu global adalah yang berkaitan dengan public safety, keselamatan umum. Nah, ini sekarang jadi isu di Indonesia ini. Ya, peristiwa kejuruhan atau keselamatan umum. Transportation safety, keselamatan transportasi sudah menjadi isu di seluruh dunia. Nah, kemudian bencana, disaster and business interruption. Nah, ini bukan pandemi, salah satu bencana. Nah, yang ketujuh, ketiga, workplace safety, occupational health and safety. Jadi ini saya tuangkan dari 6 tuntutan global itu. Ternyata ini terbukti yang saya tulis di buku saya ini. Silakan nanti teman-teman kalau ini saya kasih share e-booknya nanti boleh lewat panitia ya. Saya bagi, coba dipajang buku itu, pelajarin. Jadi bahwa kita ini ingin menciptakan dunia yang safety, yang aman, yang sehat bagi kita bersama, bagi anak cucu kita nanti yang akan datang. Jangan sampai 50 tahun kemudian kita sudah nggak ada lagi, dunia kita sudah hancur semua. Itu ya, itulah tujuan kita. Nah, itulah yang menjadi tujuan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa ini. Nah, inilah dari apa yang saya katakan tadi semua, akhirnya menjadi tuntutan global, dituangkan secara formal oleh PBB. PBB menyebutnya Sustainable Development Goal, SDG itu. Bagaimana supaya dunia kita ini sustain, tetap bertahan, sampai nanti dunia kiamat nanti itu, sampai ini bagaimana supaya bumi kita ini tetap selamat. Bagaimana supaya tidak terjadi kehancuran bumi karena perbuatan kita ini. Tadi kan kuncinya only one earth kan. Nah, ada 6 tadi yang kita butuhkan tadi kan. 6 syarat tadi. Safe air to breathe, safe water to drink. Nah, inilah yang dituangkan oleh PBB tadi.
PBB tadi mengadop yang tadi itulah Sustainable Development Goal. Ada 17 katanya oleh PBB itu, ya tujuan pembangunan seluruh bangsa di dunia ini supaya dunia kita ini selamat dalam arti yang luas ya, selamat. Makanya ada 17 tuntutan ini ya. Nah, yang 17 ini general ini ya, menuju dunia yang berkelanjutan. Itu yang namakan Sustainable Development Goal ini. Ada 17, ya 17. Nah, dari sini diperas menjadi K3 itu yang menjadi ISG itu. ISG yang kita berbicara environmental, social, and governance tadi. Ya, environmental, sosial, dan governance. Jadi environmental yang berbicara mengenai lingkungan, yang sosial bicara mengenai sosial, yang governance yang bicara mengenai tata kelola kita dalam mengelola dunia itu seperti apa mengelolanya. Nah, ini yang disebut dengan ESG. Jadi ESG itu adalah bagian dari penerapan 12 ini dijadikan 3 aspek. Aspek lingkungan, aspek sosial, dan aspek governance tadi. Nah, tiap-tiap itu ada mengambil dimensi-dimensi. Kalau kita bilang dimensi itu kan 17 kan. Nah, di environmental itu ada, di sosial ada, di governance ada. Nah, maka kalau dikatakan oleh tadi ESG tadi mencakup aspek environmental itu kita bicara mengenai climate change, perubahan iklim, kita bicara natural resources, sumber daya alam, kita bicara pollution and waste, kita bicara ecology design dan sebagainya. Dalam sosial, salah satu di dalam sosial kita bicara K3, maka yang menyebutnya workforce health and safety. Jadi K3 itu menjadi satu bagian dari ESG yang berada pada aspek sosial. Ya, aspek sosial itu ada yang dinamakan K3. K3-nya ini workplace health and safety. Ya, diversity and training. Nah, ini semuanya nih di governance juga begitu, kita bicara shareholder right, hak daripada manusia, composition dan sebagainya. Nah, kita akan bicara mengenai 2 sisi saja. Maka saya akan bicara mengenai HSE saja, LCP, K3-nya, dan environmentalnya. Jadi di dalam ESG itu yang sangat luas, nah kita bicara mengenai aspek HSE yang ada di 6 ini, 6 tuntutan global yang tahun 65 tadi, dicanangkan tadi, safe air to breathe, safe water to drink, safe food to eat, safe place to live, safe product to use, and safe and helpful plan. Anda sadar atau tidak sadar, semua kebijakan-kebijakan nasional sekarang mengacu ke yang 6 ini. Dengan adanya safe air to breathe, kita ada aturan membuat limbah bagaimana, ada aturan mengenai emisi, ada aturan mengenai ini. Ini asalnya dari sini dengan tujuan kita ini, yang 6 tujuan kita ini. Safe air to breathe, safe water to drink, safe food to eat, safe place to live, and safe product to use. Oke, teman-teman sekalian, itulah kira-kira ya kalau kita lihat dasarnya dari situ latar belakangnya kita bicara ESG itu. Jadi ESG itu adalah bagian dari sustainable. Tujuan kita adalah menjaga bumi kita ini supaya selamat. Karena kata-kata awalnya only one earth, hanya satu bumi ini. Tuhan tidak ngasih bumi yang lain. Tidak ada bumi dua kalau kita pindah ke planet lain. Ada yang sama dengan sini, nggak ada. Allah menciptakan hanya satu bumi yang ditempati oleh manusia ini. Ya, kalau bumi kita ini hancur, kita mau kemana? Mau pindah kemana kita? Ya, nah itu yang harus kita camkan sedalam-dalamnya. Ya, oke. Nah, timbullah kita menyebut Sustainable Development Goal yang berkaitan dengan ESG ini. Environmental, Social, and Governance. Nah, tapi saya hanya akan membahas HSE saja. Karena bidang kita HSE, bidang kita
health, safety, environmental. Ya, saya akan fokus ke aspek itu aja, environmental and safety. Ya, oke. Jadi dalam environmental safety ini kita lihatlah contoh ESG program. What is the ESG? ESG adalah environmental, social, and governance. Program are designed to help company to increase the societal value, untuk meningkatkan nilai-nilainya, nilai sosial dan nilai sosialnya. Bagaimana melihat jauh ke depan tujuannya, yang termasuk bagaimana peluang, bagaimana kita manage dengan lingkungan itu supaya lingkungan kita sustainable selama-lamanya, dan bagaimana tanggung jawab sosial kita di dalam mengelola lingkungan hidup ini. Nah, itu yang kita sebut dengan ESG tadi. Jadi ESG adalah sistem yang berguna untuk meningkatkan nilai dan kepercayaan perusahaan kepada para stakeholder-nya. Sistem ini menawarkan manfaat besar bagi perusahaan. Perusahaan pasti untung kalau kita menerapkan ESG. Kita jadi dapat nilai poin bagus dari masyarakat. Oh, perusahaan ini sudah menerapkan ESG. Bahwa perusahaan ini concern terhadap aspek ESG ini. Nah, ini contoh, saya ambil contoh, ya maaf, kebetulan saya ambil contoh yang dilakukan oleh Pertamina nih, Bapak baca nanti yang di Pertamina ini. Dari semua dimensi itu, apa program yang kita lakukan? Untuk udara apa? Untuk apa? Nah, itu semuanya kita lihat melalui ini. Ini dinamakan program-program ESG kita. Ya, kita buat untuk semua kegiatan tadi, apa yang dilakukan. Nah, inilah yang menjadi tata kelola kita. Inilah yang menjadi tantangan, harapan di seluruh dunia, seluruh perusahaan, seluruh badan usaha, seluruh lembaga menerapkan ESG di lingkungannya masing-masing, sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Misalnya saya perusahaan makanan, saya akan bicara seafood to eat. Kemana ini supaya makanan saya aman? Bagaimana limbahnya nggak kemana-mana? Bagaimana sumber daya tidak rusak? Bagaimana ininya ini? Nah, bagaimana saya peduli ke masyarakat sekitarnya, yang masuk ke CSR-nya bagaimana, misalnya begitu ya. Nah, itu namakan program ESG tadi. Jadi kalau Anda lihat, tiap-tiap perusahaan itu punya ESG-nya. Nah, sekarang ESG itu sudah ada auditnya, di audit ada scoringnya, bagaimana kita memuliakan program. Nah, bagi perusahaan yang menerapkan ESG berarti dia itu memiliki nilai-nilai bahwa perusahaan itu concern. Nah, itu yang dihargai oleh pemerintah, oleh badan-badan internasional. Perusahaan yang telah menerapkan ESG, yang mendapat scoring tinggi, dia kita hargai bahwa ternyata dia sangat peduli terhadap aspek keselamatan dunia kita ini. Oke, teman-teman. Oke, saya masuk sekarang masalah lingkungan. Jakarta katanya menempati urutan teratas sebagai kota paling tercemar di dunia. Waduh, ini luar biasa ya. Selama ini kemana wae? Kita kemana aja? So ini kan sudah 50 tahun yang lalu. Kok sekarang kita ribut? Kemana aja selama ini? Kita sudah punya bagian KLH, kita sudah punya lingkungan hidup. Kemana selama ini? Nah, sekarang sudah menjadi seperti ini ya, baru kita geger semuanya, baru semua dirazia. Kemarin katanya ada razia kendaraan yang masuk ke Jakarta yang tidak punya uji emisi. Nah, selama ini kemana? Nah, ini karena ini kita dinobatkan sebagai kota yang paling tercemar di dunia, nomor satu ini tiap hari. Nah, baru konsen masyarakat. Kemana? Tahun 65 kita sudah mulai bicara safe air to breathe, ada bicara ini. Kalaulah yang pertama tuh safe air to breathe, air udara yang aman untuk dihirup, kalau itu menjadi suatu ininya kita, maka ini tidak akan terjadi. Maka ini tidak terjadi. Nah, sekarang sudah kacau, sudah seperti ini. Kita mewariskan alam yang jelek kepada anak cucu kita, alam yang tidak layak untuk dihuni, seperti itulah kira-kira ya, dengan penuhnya pencemaran ini. Nah, kita udah terlambat ini, terlambat setengah abad. Ya, nah kita lihat sekarang, kalau dalam lingkungan itu apa saja aspeknya yang akan kita
programkan menurut ESG tadi, ya sustainable tadi. Ya, kalau kita bicara lingkungan, pertama kita ngambil elemen 6. Elemen 6 itu adalah clean water and sanitation. Bagaimana kita menciptakan air yang aman. Kan tadi saya katakan safe water to drink, air yang aman. Jadi tidak boleh kita buang limbah ke sungai sembarangan, air tanah kita dijaga, tidak boleh ada hujan asam. Nah, clean water and sanitation itu yang nomor 6. Nomor 7 apa? Affordable and clean energy. Nah, energi kita energi yang bersih. Kita sudah terkenal selama ini membakar batu bara dan membakar minyak. Nah, dan sekarang baru kita ribut listrik. Dulu-dulunya kemana? Ya, kemana? Yang kesembilan, industri, innovation and infrastruktur. Bagaimana kita membangun industri yang aman, menemukan inovasi dan infrastruktur yang aman terhadap lingkungan. Nah, itu yang nomor 9. Nomor 11, kita bicara sustainable cities and communities. Itu yang saya katakan smart city tadi. Bagaimana kota-kota di Indonesia menjadi aman. Ya, smart city tadi, smart city. Nah, masuklah di sini yang nomor 12, 11 tadi. Sustainable Cities and Community. Jangan Jakarta tenggelam tahun 2030. Nah, itu Kota Jakarta tidak sustain kalau berat demikian. Ya, yang elemen 12 bicara mengenai responsible consumption and production. Nah, ini yang saya katakan product to use tadi, bagaimana kita mengkonsumsi barang, memproduksi barang yang bertanggung jawab. Barang yang kita hasilkan tidak merusak lingkungan, tidak menimbul seperti kita menggunakan aqua glass misalnya. Kemana kantong-kantongnya dibuang, kemasannya kemana, ya. Nah, itu masuk di nomor 12. Nah, yang ke-13 kita bicara climate action. Nah, ini sekarang kita lagi geger ini. Jakarta kota yang tercemar. Ya, masalah climate, perubahan iklim. Ya, nah, kita bicara 14, life before water. Ya, kehidupan di bawah laut, di bawah sungai. Sungai-sungai kita udah mati. Coba Anda ke Kali Ciliwung, carilah ikan di sana. Anda ketemu lagi. Ya, binatang di bawah air itu sudah mati semua. Kena pencemaran tadi. Ya, yang harus kita lindungi. Ya, yang ke-15, life on land. Kehidupan di atas tanah. Kemana binatang-binatang merayap? Disemprotin semua. Gajah sudah lari kemana? Sudah nggak ada tempat lagi. Nah, karena inilah ini yang diinginkan dalam lingkungan. Kita bicara masalah lingkungan. Kita bicara renewable fuel. Kita bicara greenhouse. Kita bicara energi efisiensi. Kita bicara climate. Kita bicara water management. Kita bicara recycle produk-produk dan emergency preparedness. Itu aspek-aspek lingkungan. Jadi kalau kita bicara lingkungan itu sangat luas sekali aspeknya. Ya, dari dulu sudah disyaratkan, nah kita kemana selama ini? Nah, sekarang jadi isu ya, Jakarta sudah jadi kota yang tercemar. Ya, kita bicara. Nah, kita bicara sekarang. Masing-masing coba kita bahas dikit sedikit. Kita bicara clean water and sanitation. Kita bicara pengendalian limbah, limbah kita kemana? Standar limbah, limbahnya kita buang kemana? Kita bicara water management, bagaimana kita mengelola air, kita membicara pengolahan air limbah, ya IPAL kita bagaimana, kita bicara hujan asam, kita bicara air tanah kita gali terus, kita sedot terus, tidak ada lagi air tanahnya. Yang nomor 7 kita bicara penggunaan energi bersih, ya pengendalian emisi, ya bahan bakar bersih, bioenergi, green hydrogen. Nah, ini jadi isu sekarang. Pengembangan energi baru dan terbarukan. Nah, ini menjadi isu sekarang. Ya, yang ke-9 kita bicara industri tadi ya. Kita bicara industri bersih, berwawasan lingkungan dan keselamatan. Pengembangan teknologi-teknologi lingkungan, innovation dan sebagainya. Yang ke-11 kita bicara kota dan pemukiman berwawasan lingkungan. Kita bicara green city.
tata ruang dan kepadatan penduduk. Nah, ini menjadi isu-isu kita. Kita nomor 12 kita bicara mengenai produk yang aman untuk dikonsumsi. Minimisasi limbah berbahaya. Product safety, food safety yang tadi kita bahas tadi, 6 tuntutan global tadi. Ya, climate change, kita bicara pengendalian emisi, kita bicara pelestarian hutan, hutan jangan kita babat, jangan kita bakar hutan kita, ya gas buang dari kendaraan. Nah, yang besar di bawah laut juga begitu. Bagaimana pengendalian limbah ke laut, ke sungai, ya, pengendalian, ya, kerugian pengelolaan hasilnya. Nah, live dan online juga begitu. Bagaimana kita menjaga flora dan fauna kita. Nah, ini. Jadi ini ya teman-teman sekalian ya, yang juga di tugas besar kita ke masa depan ini. Ya, yang kalau kita lihat dalam environmental ini ada 8 isu ya yang harus kita laksanakan. Ya, nah, jadi itulah tugas kita bersama. Kita sebagai ahli-ahli K3, kita mengelola suatu perusahaan, kita katakanlah Anda bekerja di kilang minyak, Anda bekerja di pabrik batu bara, Anda bekerja di PLTU, Anda di situ. Anda bertanggung jawab menjaga. Nah, kan dalam Undang-Undang Nomor 1 sudah ada, coba dibuka Undang-Undang Nomor 1 di pasal 3, syarat-syarat keselamatan. Itu lihat yang nomor 7 ayatnya yang mengatakan syarat keselamatan adalah mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembaban, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar radiasi, suara, dan getaran. Itu sudah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1. Ayo kawan-kawan ahli K3 ini, buka Undang-Undang Nomor 1, pasal 3, ya, ayat 7 yang mengatakan gini, syarat-syarat keselamatan kerja. Jadi Anda sebagai ahli K3 bertanggung jawab ini. Jangan ada kebisingan, suhunya, radiasinya, debu-debu, jangan kemana-mana. Anda di pabrik batu bara, misalnya debunya jangan kemana-mana. Ya, di PLTU, debu-debunya kemana-mana. Asap, cairan, gas, limbah, getaran, dan sebagainya. Ini adalah tugas seorang ahli K3. Sudah dicanangkan dalam Undang-Undang Nomor 1. Tugas Anda ini mencegah dan mengendalikan timbulnya dan menyebar luasnya suhu. Kalaulah undang-undang itu berjalan, ahli K3 melaksanakan ini dengan konsisten, nggak ada emisi itu, Pak. Dapat kita tekan semuanya emisi itu, lingkungan kita akan bersih. Tapi ahli K3 selama ini kurang care mengenai ini, ya, ya. Nah, banyak maka kita perlu banyak program-program dalam mengelola lingkungan itu. Saya sudah perkenal yang namakan program cognitive emission. Bagaimana kita menciptakan tempat kerja kita tuh yang bersih. Tidak ada yang 8 tadi, tidak ada suara-suara ini. Kita kendalikan semua. Kebisingan kita kendalikan, suara kita kendalikan, buangan-buangan kita kendalikan. Maka salah satu programnya dinamakan Fugitive Emission Monitoring. Saya pernah dulu diajak belajar dulu ya, masuk ke salah satu perusahaan pabrik kilang minyak di Amerika. Saya kaget, biasanya saya sudah diberikan tanaman. Kalau masuk kilang pasti bau minyak. Nah, namanya kilang minyak, pasti bau minyak. Masuk ke pabrik apa? Klorin, pasti bau klorin. Masuk ke pabrik pupuk, pastilah bau-bau. Itu. Tapi apa yang saya alami, saya masuk suatu kilang di Amerika, nggak ada bau sama sekali. Saya sampai kaget. Ada apa? Dia ceritakan, just one, we have the program cognitive emission. Semua lubang-lubang yang bocor itu kami kontrol semuanya, katanya. Kalau itu dikontrol semua, dikasih, dia mengatakan sistem dengan menggunakan pendekatan pakai software gitu ya, pakai barcode, dicek semuanya. Sehingga tidak ada satu itu pun dia menimbulkan kebocoran-kebocoran itu. Itu namakan cognitive emission. Nah, di Indonesia nggak jalan. Makanya kita suatu pabrik menguang emission kemana-mana. Sehingga yang pasal 3 tadi nggak jalan kita di Indonesia. Ya, pasal 3. Nah, kita lihat lagi sekarang, kita bicara lagi
Oke, mengenai lingkungan sudah cukup sampai situ ya. Panjang nanti kalau bicaranya. Saya masuk keselamatan. Workplace safety. Workplace safety ini kan sudah menjadi isu, saya katakan isu global yang ketujuh, ya, safe health and food, tempat kerja yang aman. Itu yang menjadi syarat ISG tadi. ISG sudah mensyaratkan kita harus menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja kita. Nah, itu namakan sustainable tadi. Karena di dalam data-data itu, every 15 second, satu orang pekerja meninggal di tempat kerja katanya. Every year, 2,3 million people die from kecelakaan kerja katanya. Ya, maka kita perlu menyetop ini, menyetop semua kejadian-kejadian ini. Banyak lagi kondisi-kondisinya kalau kita lihat bagaimana orang itu dampak-dampaknya, ya perkembangan semuanya kita sudah tahu semuanya. Banyak kecelakaan di Indonesia, kecelakaan yang ada di data BPJS 200.000 kecelakaan setiap tahun di BPJS. 8 orang mati setiap hari di BPJS. Yang non BPJS, bayangin lebih banyak lagi, ya kan, kira-kira. Nah, itulah tantangan kita. Ini data-data yang dikumpulkan oleh kawan-kawan Denmarker di BPJS tenaga kerja. Di setiap tahun itu terjadi kasus kecelakaan 429.000 di dalam tempat kerja, di luar tempat kerja. Ya, total kecelakaannya ya 2021 234.000 kecelakaan. Jadi dalam 3 tahun saja sudah tercatat 666.000 kecelakaan. Yang meninggal sudah berapa banyak? 429.000 yang meninggal. Kita baca kasusnya. Yang meninggal berapa banyak ya? Meninggal bisa Anda lihat di sebelah kanan ini. Yang meninggal berapa banyak? 2.800 setiap tahun yang meninggal. Nah, inilah yang menjadi konsen kita di tempat kerja. Inilah yang salah satu menjadi global isu tadi, bagaimana menciptakan tempat kerja yang aman. Minum dulu. Menciptakan tempat kerja yang aman, bebas dari kecelakaan. Ya, nah ini kita lihat. Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja mewajibkan melaksanakan upaya kerja. Nah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 70. Ya, sudah setengah abad undang-undang ini. Ya, Undang-Undang Nomor 13 jelas lagi. Perusahaan wajib menerapkan K3 dan sistem manajemen K3 diperkuat lagi. Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya. Bahwa setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya. Nah, bahwa sumber produksi. Nah, untuk itulah kita wajib melindungi tenaga kerja, aset-aset produksi kita, produktivitas kita, konsumen kita, serta masyarakat di sekitar kita. Nah, inilah tuntutan dari PBB tadi, dalam ISG tadi, bahwa kita peduli terhadap keselamatan orang lain. Karena tadi Anda lihat nih, berapa banyak kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja. Nah, di luar tempat kerja ini, banyak kecelakaannya, 54.000, ya 19.000, 68.000 lalu lintas, lain-lainnya. Jadi sangat banyak sekali kecelakaan yang terjadi di luar tempat kerja. Ya, nah, untuk itulah kita wajib menerapkan ini. Ya, oke. Ini tujuan kita. Tujuan kita bersama sebagai ahli K3 di API ya, teman-teman di API. Nah, kita ajarkan. Kita harus bagaimana kita menjaga tempat kerja kita nih supaya aman. Apa namakan tempat kerja? Nah, Anda sudah paham semuanya, sudah tahu kan di Undang-Undang Nomor 1, setiap ruangan atau tempat terbuka itu sudah ada definisinya. Termasuk tempat kerja atau apa. Jadi yang diatur tempat kerja ini semuanya tercakup tadi di dalam tadi ISG tadi, di dalam tanah, dia pelaut, di atas permukaan, kan sudah masuk ini semuanya. Undang-Undang Nomor 1 tadi. Jadi apa yang disyaratkan oleh PBB tadi harusnya sudah tercover dalam Undang-Undang Nomor 1. Kita menjaga keselamatan di darat, di dalam tanah,
di permukaan air, di atas air, di udara. Nah, sudah menjadi satu kesehatan kan, kita jaga keselamatannya. Nah, ini yang menjadi kita. Nah, ini yang kita lihat. Coba yang tadi saya sampaikan, pasal 3 tadi yang saya bicarakan tadi. Coba Anda lihat pasal 3 ini. Pasal 3 ini ada 18 syarat-syarat keselamatan, di mana syarat-syarat keselamatan itu mencakup semua aspek. Ada aspek lingkungannya juga. Yang nomor 7 tadi, yang saya singgung tadi, mencegah dan mengendalikan timbul menyebar luasnya suhu, memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab, menyelenggarakan penyegaran udara, itu kan lingkungan. Ya, jadi sudah ada aspek lingkungan di dalam Undang-Undang Nomor 1 itu. Jadi kita menjaga keselamatan lingkungan kita, itu ya. Oke, keselamatan lingkungan kita wajib kita jaga, ya. Oke, waktunya masih ada, Mbak. Pak moderator, berapa menit lagi? Masih Pak, Mana? masih Pak, Ya, masih Pak. masih berapa menit lagi? Moderator tidur. Oke, Masih ada sekitar 10 menitan lagi, Pak. oke, 12 oke. menit lagi Pak. Oke, Udah oke. 12 menit, Pak Ya, Niko lebih masih detail. ada berapa slide lagi? Pas lah, ya. Jadi keselamatan nomor 1 mengatakan tujuan keselamatan undang mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan udara. Itu namakan environmental safety. Jadi environmental safety, jadi ketiga itu mencakup 3 aspek itu, environmental, health, and safety. Jadi kalau Anda baca di pasal ini, dalam yang 18 ini sudah tercover yang 3 tadi. Ada environmentalnya, ya, ada safety-nya, ada health-nya. Misalnya mencegah keserasian, mencegah mengalami timbulnya penyakit akibat kerja yang 8 ini. Jelas, jadi di dalam ini mengaman pelancarkan binatang dan sebagainya sudah masuk di sini semua. Ya, jadi undang-undang kita ini sebetulnya sudah kuat. Ya, ada undang-undang nomor 32 tentang perlindungan lingkungan hidup. Anda baca undang-undang ini. Ya, ya. Anda baca lagi undang-undang peraturan Menteri Kebudayaan. Ada aspek keselamatan di situ. Kebakaran, bencana, kesehatan lingkungan kerja, ada untuk tenaga-tenaga pendidikan. Ada Undang-Undang Nomor 32. Nah, kita lihat lagi. Ada Undang-Undang 28 tentang bangunan gedung. Ya, ada keselamatan di situ. Kesehatan keselamatan, mencegah menanggulangi kebakaran. Undang-Undang Nomor 11 tentang 22 tentang keolahragaan yang keluar nih. Menjamin keselamatan dan kesehatan olahragawan, ya, memenuhi persyaratan teknis kecabangan kesehatan keselamatan. Nah, lengkap dalam undang-undang olahraga. Undang-undang ketenaga listrikan juga demikian. Undang-undang nomor 44 mengenai rumah sakit juga demikian. Ada memberikan perlindungan terhadap pasien, masyarakat, dan lingkungan. Undang-undang jasa konstruksi juga begitu. Ada menyebut mengenai keselamatan, ya, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, dan sebagainya. Lengkap. Jadi undang-undang kita ini sudah kuat sekali. Jadi kalau kita lihat di dalam undang-undang kita ini yang sudah mencakup ini, nah, sudah mencakup 18 tadi. Ini yang saya katakan 18 tadi. Jadi di dalam 18 ini tugas kita sebagai ahli K3 adalah mencegah kecelakaan, mencegah kebakaran, mencegah peledakan, tanggap darurat, P3K, APD. Lingkungan kerja ini sudah termasuk penyakit akibat kerja, penerangan, suhu dan cuaca, ventilasi, kebersihan, ergonomi, angkutan, bangunan, bongkar muat, dan sebagainya. Jadi ahli K3 itu sebetulnya sudah lengkap. Sudah lengkap semuanya. Tinggal kita memahami kita. Makanya saya kalau jadi membuat kurikulum itu saya masukkan semua aspek ini. Seorang ahli K3 harus tahu tanggap darurat, harus tahu yang lingkungan kerja, harus tahu bahaya-bahaya penerangan, itu dan sebagainya, gitu ya. Itu masuk di dalam keahlian K3. Nah, sekarang apa peran ahli K3? Nah, ini yang
jarang kali dibahas ya. Peran kita apa ahli K3? Ahli K3 Anda di sebelah kiri ini. Anda sebagai seorang ahli K3. Ahli K3 tugas Anda adalah menjaga perusahaan Anda, pabrik Anda, lingkungan Anda aman terhadap lingkungan kerja, aman terhadap emisi, dan faktor-faktor lain. Jadi itu tugas Anda sebagai seorang ahli K3. Jangan terjadi pencemaran, jangan ada terjadi ini. Kalau masih banyak kebisingan, berarti Anda tidak menjaga tempat kerja Anda dengan baik. Nah, kalau tempat kerja sudah Anda jaga, maka tempat kerja Anda tadi akan aman terhadap lingkungan hidup. Nah, di sebelah kanan adalah lingkungan hidup. Jadi antara K3 dengan lingkungan hidup itu punya hubungan yang sangat erat sekali. Ya, tugas Anda mengendalikan sumbernya. Sebab sumbernya di situ, dalam kegiatan tadi. Nah, kalau Anda mengendalikan tempat kerja Anda, maka dampak terhadap lingkungannya akan menurun, akan kecil sehingga lingkungan jadi aman. Pemukiman menjadi aman, kan tidak ada kerusakan. Inilah yang terjadi sekarang apa? KLH itu jadi kelagapan karena sibuk, karena K3 tidak jalan. Karena di K3-nya, K3 yang bertugas preventif, tidak berperan dengan baik. Sehingga terjadilah ini. Nah, maka tugas kita sebagai ahli K3 ada di sebelah kiri ini. Kita menjaga supaya tidak ada efek-efek dampak-dampak dari kegiatan kita yang menimbulkan bahaya terhadap lingkungan. Nah, itulah yang dituju oleh sustainable tadi. Sehingga perusahaan kita ini memenuhi ESG, aman di dalam CSG. Nah, kalau itulah tujuan kita menerapkan ESG pada perusahaan kita, sehingga perusahaan kita tidak memiliki dampak terhadap lingkungan hidup dan lingkungan. Nah, inilah peran ahli K3. Jadi ahli K3 berperan melakukan pencegahan, menciptakan tempat kerja yang aman bagi pekerja, bagi masyarakat, bagi lingkungan, mencegah dan mengendalikan timbul menyebar luasnya suhu dan sebagainya tadi. Itulah tugas kita. Jadi tugas seorang K3 itu adalah sebelum kejadian. Makanya logo kita di dunia K3 itu logonya adalah palang hijau. Nah, kalian tahu kan logo K3 apa? Tahunya cuma roda gigi dan palang hijau, tapi maknanya Anda tidak kuasai. Makna palang hijau itu adalah Green Cross Positivity. Jadi tugas kita adalah kita palang hijau, kalau palang merah setelah kejadian. Orang celaka ditangani palang merah. Tapi di dunia, di masyarakat, yang lebih dikenal palang merah. Palang merahnya yang dikasih biaya, dikasih ini, dikasih organisasi. Palang hijaunya didiamin. Nah, inilah yang menjadi bencana. Karena palang hijaunya tidak berperan. Nah, palang hijau ini, maka di negara-negara maju, keduanya seimbang. Palang hijau dan palang merah itu saling bersinggungan. Palang hijau mencegah, palang merah menanggulangi. Nah, yang terjadi di kita, palang merahnya terkenal. Palang hijaunya nggak ada yang kenal. Ya, kalau Anda buka di tulisannya, cari di Google, Green Cross Positivity, Anda tahu sejarahnya. Apa sejarah dari K3 itu ada di situ. Jadi inti dari K3 itu adalah gerakan kemanusiaan. Asal muasalnya K3 itu ada. K3 itu adalah gerakan kemanusiaan, menjaga keselamatan orang lain, menjaga lingkungan. Nah, kalau K3-nya berperan dengan baik, maka dampaknya akan turun. Jadi KLH tidak ada kerjaan lagi, PMI nggak ada kerjaan lagi, karena sudah diamankan oleh palang hijau. Nah, sekarang terbalik, palang hijaunya tidak bekerja, palang merahnya kerja keras, korban celaka banyak tiap waktu. Nah, itu kira-kira ya, teman-teman sekalian. Itulah kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ya, bagaimanapun kita harus selalu ingat dengan ini, 1 minute to write a city rule, 1 hour to hold a city meeting, 1 week to plan a city program, 1 month to put in operating, 1 year to win a city award, 1 lifetime to make a city worker, membangun orang yang sadar K3 itu seumur hidup, but it take only 1 second to destroy it all with an accident. Jadi jangan terjadi kecelakaan. Ya, city kita jadikan way of life. Ya, itu intinya.
Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Mudah-mudahan APIK menjadi organisasi yang care terhadap Siti, menjadi palang hijau di Indonesia. Anda yang berjuang membangun budaya keselamatan di negara kita ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Maaf kalau ada kekurangan. Silakan Pak moderatornya. Baik, terima kasih Pak Suhatman Ramli atas materi yang disampaikan ya. Eh, Menambah sekali Pak wawasan untuk terkait ESG ini, terutama di aspek HSE, karena selama ini ESG ini selalu identik dengan focusing ke environment-nya, environment life. Jadi untuk environment work mungkin sangat jarang ya dibahas. Jadi di sini dapat pandangan baru, kemudian juga dari teman-teman antusias sekali untuk pertanyaannya. Jadi sesuai dengan rules awal tadi yang dibuat sama Pak Niko ya, saya akan membuka 3 orang dulu untuk pertanyaannya dibacakan. Jadi yang tidak sesuai format tidak akan dibacakan. Nanti setelah 3 pertanyaan kiranya waktunya masih cukup dan diperbolehkan sama narasumber, kita akan lanjut ke pilih ke pertanyaan berikutnya. Saya sudah pilih secara acak. Oke. Oke, ini menarik nih Pak. Pertanyaannya ada dari pertama Aditya Rivaldi. Dia bekerja sebagai safety staff. Pertanyaannya, sebelumnya selamat siang Pak Ramli, salam kenal dari saya. Salam kenal kembali Pak Aditya. Saya ingin bertanya terkait isu yang sedang hangat saat ini mengenai kebijakan pemerintah untuk mensubsidi kendaraan listrik. Mungkin niat dari kebijakan tersebut untuk menurunkan atau mengurangi polusi dari kendaraan. Akan tetapi, bukankah saat ini di Indonesia dalam suplai listrik sebagian besar didapatkan dari PLTB? Di mana PLTB justru menghasilkan polusi yang berbahaya juga bagi kesehatan masyarakat, khususnya sekitar PLTB. Maka dari itu, saya ingin mendengar pendapat Bapak sebagai seorang penggiat HSE mengenai polemik tersebut, beserta dengan saran Bapak untuk memperbaiki permasalahan tersebut. Silakan Pak Suhatman, isunya hangat Oh, nih. good question, Pak. Good question. Ini adalah cara kita mengatasi sesuatu masalah. Kita dalam mengatasi sesuatu tidak pernah memikirkan aspek safety-nya. Jadi kalau kita mengadakan sesuatu itu harus dilakukan dulu analisa risiko, risk assessment. Kalau kita mengadakan kegiatan listrik itu SWOT-nya gimana, apa dampaknya, loh ini dari mana nanti sekarang tidak dikaji seperti itu, sehingga timbul membuat kebijakan, dampak kebijakannya PLTB jadi kerja keras misalnya gitu. Nah ini hanya metode aja yang kita inginkan, bahwa pemerintah itu dalam mengambil suatu kebijakan itu tolong perhatikan aspek keselamatan. Jadi kalau kita menjaga keselamatan, sesuatu itu kita kaji. Kan dalam ilmu K3 ada namakan manajemen of change. Ingat dah MOC, manajemen of change. Ini kan perubahan manajemen of change dikaji secara mendalam. Dari mana listriknya dapat, bagaimana ininya, dibuatlah untung ruginya, cost benefit analisisnya, apa dampaknya kalau gini, nah dikendalikan. Sehingga dalam membuat kebijakan itu tuntas astas. Nah, bukan menimbulkan masalah baru. Itu ya. Nah, kita lihat sekarang nggak jauh-jauh lah kita ya. Kita menggunakan kebijakan sekarang, maaf mengenai Gojek dan Ojek. Kita sadarkan, Gojek dan Ojek kita tidak siap. Mereka itu statusnya apa? Mereka itu apakah pekerja, apakah mitra? Nah, siapa yang bertanggung jawab keselamatannya? Nah, jadi pertanyaan. Jadi setiap kebijakan itu, apapun kebijakan, wajib dilakukan kajian. K3, risk assessment. Nah, ini yang kadang-kadang dilupakan oleh semua pihak. Saya ada kasus menarik dulu ya. Saya kan dulu lama tugas di Migas. Jadi saya dulu itu, salah satu tugas saya dulu adalah mengelola LPG. LPG itu pada saat pertama-tama kita pasarkan, market kita adalah golongan DHEP, ya yang pondok-pondok indah itu. Jadi saya tuh dulu ikut mendesain dapur LPG. Jadi dapur LPG itu kita rancang bangun, dapur itu ada ventilasinya. Nah, kita tahu bahwa LPG itu berat ke udara, nanti akan berdua, ada ventilasinya. Nah, tiba-tiba sekarang LPG dijadikan bahan bakar masyarakat umum. Saya udah pensiun waktu itu, tapi saya kaget kok jadi begini. Saya telepon anak-anak, hati-hati, saya bilang, iya Pak, tapi ini perintah Pak. Iya perintah dulu, Pak, itu bahwa harus minyak tanah diganti dengan LPG tanpa kajian.
Betul aja pada awal-awal dulu blodak di mana, dos di mana-mana. Masyarakat kita kan tidak siap bawa LPG ke dapur yang kecil kan beda di ganggang, di warung. LPG kan resikonya tinggi. Nah, terjadilah di macam-macam di mana-mana. Meledak, doak, meledak, korban banyak. Nah, setelah itu baru dilakukan upaya sosialisasi, menggunakan teknisinya, dan sebagainya. Nah, itu biar kebiasaan kita salah satunya. Ini juga akan terjadi nanti bahwa kita oke dari sisi kendaraan mungkin turun emisinya, tapi dari sisi pembangkit naik. Nah, itu kan harus dikaji oleh para ahli. Nah, itu namakan. Gitu ya Mas ya. Jadi kalau dalam K3 kita sudah kenal konsep yang dinamakan manajemen of change. Setiap perubahan apapun harus dikaji keselamatannya. Misalnya aja merubah dari minyak tanah ke LPG, kaji dulu apa dampak-dampaknya. Saya aja dulu pernah bertugas ya, waktu saya bertugas ada kebijakan merubah jam kerja dari 6 kali seminggu menjadi 5 kali. Saya kaji dulu apa dampaknya. Nah, itu manajemen oke. Wah, dampaknya nih terhadap ketiga apa? Nanti orang udah kerja, udah fokus, kalau hari satu hilang semua. Kalau hilang kebakaran gimana nyarinya? Nah, itu kita kaji dulu, gitu ya Mas ya. Jadi ini mudah-mudahan didengar oleh para pakar. Lakukan kajian dulu. Kalau ini gimana suplainya, bagaimana pengelolaannya, bagaimana dampaknya kalau kebakaran kendaraan listrik itu belum kita kaji. Ternyata kalau kebakaran listrik itu susah dipadamkan. Nah itu kan sudah ada, siap nggak kita begitu? Ya gitu ya. Terima kasih Mas ya. Jadi tugas Baik. Anda sebagai HSC ya kita melihat, kita mengkaji sesuatu masalah. Kita lihat dari sisi aspek keselamatannya, aspek kesehatannya, mana yang lebih berbahaya nantinya. Itu ya, kita buat pengendaliannya, risk controlnya. Itulah Saya tujuan tambahkan, kita. saya tambahkan Pak Suatman, begini, Ya, polisi, polusi yang ditimbulkan PLN beberapa besar pun ya masih bisa di apa namanya dikontrol karena dia dari satu sumber. Kalau kendaraan yang tersebar di mana-mana, ini yang paling sulit mengendalikan polusi asapnya. Saya rasa itu ya, jawabannya yang ditanyakan oleh saudara tadi. betul. Terima kasih Pak. Betul sekali. Artinya mungkin Ya, kita sudah melihat kajian kan. Kita melihat untung ruginya. ya. Nah, maka bagaimana dampaknya? Itulah namakan kajian manajemen of change. Nah, saya yakin mungkin para ahli kita sudah melakukan. Mungkin informasi aja yang kurang ke masyarakat ya Pak ya. Pak Herman ya. Ya, ya benar Pak. Mungkin. Lanjut Pak. Ya, ya, mungkin teman-teman. Jadi itulah bahwa dalam setiap apapun kebijakan harus dikaji aspeknya. Masuk sini, tapi kalau kajian sudah mengatakan yang tadi Bapak katakan benar, kalau mobil itu kan mana-mana emisinya dibuang. Ya, kayak misalnya kentut ya di mana-mana. Tapi kalau PLTB terkontrol, mungkin PLTB nanti tanggung jawab Anda tadi kan saya katakan mencegah menyebar luasnya suhu. Jadi kalau PLTB-nya menerapkan K3 dengan benar, wah, bisa kita kendalikan emisinya. Dipasang filter di situ, dipasang scrubber, dipasang segala macam, sehingga lingkungan yang dibuang oleh PLTB seminimal mungkin. Gitu ya Pak Herman ya? Ya, setuju. Baik, terima kasih Pak Suhatman jawabannya. Jadi sebagai personil HSE ataupun praktisi HSE balik lagi ya ke manajemen of change. Jadi harapannya kalau misalkan teman-teman sekarang udah expert banget nih untuk gimana bikin risk assessment gitu kan, mungkin suatu saat rezekinya jadi pemangku kebijakan atau pemutus kebijakan, pembuat kebijakan gitu ya di tingkat level yang tinggi itu bisa diterapkan. Jadi memang semua ada resikonya, semua ada pengendaliannya. Bisa sama-sama kita minimalisir lah dampaknya untuk mendapatkan benefit yang maksimal. Baik, Pak Hatman, kita akan lanjut ke pertanyaan kedua. Masih pertanyaan pilihan. Ini dari Bapak Denny Ferdison. Dia kerjaannya sepertinya sebagai pengajar. Sorry, pekerjaan di bidang ini ya di perusahaan swasta. Kemudian pertanyaannya adalah ESG ini awalnya berjalan dari kebijakan Badan Internasional PBB agar ke-17 pilar atau program-program yang berkaitan dengan ESG dapat dilaksanakan untuk melindungi bumi dan manusia. Sebenarnya program-program ini sudah dibuatkan peraturan perundangannya oleh pemerintah dan perusahaan secara garis besar. Eh, Pemerintah dan perusahaan secara garis besar telah mengikuti peraturan tersebut sebagai tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan
Akan tetapi perusahaan tersebut sebenarnya bukan hanya dilakukan oleh perusahaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab masyarakat secara global. Pertanyaannya adalah bagaimana pemerintah atau instansi terkait dalam melakukan sosialisasi peraturan ini dan melakukan pengawasan serta monitoring terhadap masyarakat umum. Karena jika dilihat dampak sekarang terjadi juga karena kelalaian kita sebagai pribadi masing-masing. Jadi semua sektor sepertinya terkait ya Pak ya, tidak hanya juga tugas perusahaan dan pemerintah, tetapi juga tugas individual kita sebagai warga negara atau sebagai manusia. Silakan Pak Suhatman. Saya kira semakin lama semakin fair Pak wajah manusia itu, apalagi dengan kita telah mengalami seperti ini, ada guidance dari pimpinan tertinggi negara kita mengenai ini, jadi mudah-mudahan itu bisa memicu meningkatkan kesadaran kita bersama bahwa bumi ini adalah milik kita bersama, bahwa kita hanya punya satu bumi, ya harus kita jaga mulai pendidikan education dari bawah sekali. Terus saya lihat di TV itu ada pendidikan mengenai membuang plastik bekas, kan itu sangat bagus sekali, sudah dimulai ditanamkan kesadaran bahwa plastik bekas air minum itu bisa kita olah kembali menjadi yang bernilai baik, sampahnya bisa kita kelola. Jadi ini memang perlu waktu untuk sosialisasi kepada masyarakat. Tapi pemerintah juga perlu melakukan tindakan-tindakan tegas seperti saya katakan tadi. Bagaimana kita semua ini punya motor, kita punya ini semua punya mobil. Tanya diri kita sendiri, apakah mobil itu ya sudah saya punya enggak sertifikat emisinya, misalnya begitu. Nah, itu yang kita tanamkan bersama. Mulai dari sekolah akan pentingnya menjaga lingkungan. Saya kira lembaga kita juga sudah hebat. Indonesia ini juga salah satu negara pionir juga mempunyai menteri lingkungan hidup. Nah, itu juga salah satu bentuk bahwa dimulai dengan itu. Mulailah ada bahwa kita care dengan masalah keselamatan ini. Maka ISG itu, maka saya kasih contoh tadi, salah satu perusahaan yang menerapkan ISG itu, dia sudah punya program, kemudian ada penilaian, ada auditnya, ada ininya penilaian oleh pihak ketiga, nah itu sudah berjalan baik kalau dari situ. Tapi yang ditanyakan tadi adalah bagaimana membangun masyarakat ini. Nah ini tugas kita bersama. Nah inilah APIK ini tadi. APIK ini kan swadaya masyarakat. Jadi Anda berperan nanti minimal di lingkungan kita, di Indramayu. Kalau APIK-nya peduli memberikan masukan, saya lihat program-programnya sudah luar biasa banyak. Ya kasih tepuk tangan untuk API ini ya, sudah banyak tadi program-programnya, itu sangat bernilai bagi kita bersama gitu ya. Saya kira itu ya Mbak ya. Jadi bagaimana peran serta semua kita, bagaimana kita merubah paradigma palang hijau dan palang merah tadi, itu juga bagian dari tanggung jawab kita, bahwa gerakan kita di API itu adalah bagian dari palang hijau. Anda adalah gerakan kemanusiaan. Nah, palang merah itu adalah kalau sudah kejadian, kita bergerak pada sebelum kejadian. Nah, pahalanya besar ya, sebenarnya itu sebelum kejadian. Itu yang kita lihat. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhatman atas jawabannya. Kayaknya saya masih ngelempar pertanyaannya, kita masih ada cukup waktu kurang lebih 30 menit lagi, masih melaju di beberapa pertanyaan. Saya pilih satu pertanyaan, nanti kalau misalnya ada waktu, kita beralih ke pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi ini dari Pak Jeffrey. Jadi kita kan tadi sudah berbicara tentang latar belakang timbulnya ESG, kemudian dari tuntutan-tuntutan ingin kehidupan yang lebih layak ya, kualitas hidupnya. Nah, ini pertanyaan dari Pak Jeffrey juga menarik. Bagaimana kita mau menyiapkan sumber daya manusianya gitu loh. Jadi kalau secara teknikal udah ada, kemudian regulasi sudah ada, tapi bagaimana dengan manpower-nya atau kesiapan personilnya? Jadi pertanyaannya adalah berbicara tentang kecelakaan di luar tempat kerja harus dibina dari dini. Ini mungkin aspeknya lebih ke sosial ya, dan juga safe place to work, perlu kolaborasi dari pemerintah atau perlu dari dinas pendidikan agar aspek ketiga bisa dimasukkan ke dalam kurikulum wajib di sekolah-sekolah. Menurut tanggapan Bapak, pemateri, apakah hal ini bisa direalisasikan? Terima kasih. Jadi mungkin lebih ke kita misalkan sebagai ini ya, kayak misalnya APIK asosiasi atau mungkin WSO ataupun organisasi masyarakat sipil bisa melakukan intervensi apa gitu, Pak. Jadi kira-kira akan seperti apa Gagasan ke posibilitasnya, situ Pak? sebetulnya sudah cukup banyak Pak, sudah lama. Indonesia juga bagus kawan-kawan di Disnaker dan sebagainya. Bahkan baru aja minggu kemarin di launching suatu
konfederasi namanya Inospro. Tahu ya teman-teman Inospro, Indonesia Network dalam OSCE Profession. Jadi organisasi yang menghimpun semua organisasi K3 di Indonesia. Kebetulan saya ikut di dalamnya juga, ada 43 organisasi. Nanti APIK kalau bisa bergabung juga di sana nanti. Nah, tujuannya itulah bahwa di dalamnya itu ada semua yang terlibat di situ. Ada melibatkan dunia pendidikan, dari pendidikan ada, dari semua sektor ada, kemudian juga ada DK3N kita, DK3N itu juga anggotanya mewakili, ada dari Depdikbud dan sebagainya, dan itu sudah sampai ke mereka juga. Jadi Depdikbud itu sudah punya program-program juga bagaimana memasukkan K3 ini ke dalam dunia pendidikan sejak usia dini sampai ke semuanya. Ini kebetulan saya lagi di Bandung nih di Jatinangor. Cucu saya baru masuk kuliah di sana di Unpad ini. Dia cerita, ya tuh tadi saya baru dapat pelajaran K3. Coba bayangin, murid baru aja masih baru diberikan pelajaran K3 coba di Unpad. Itu salah satu contoh bahwa K3 itu mulai dikenal di masyarakat kita, sudah mulai. Nah, saya sangat senang sekali dengan demikian bahwa K3 itu sudah ada di mana-mana. Itulah inti buku saya tadi. Nanti buku itu saya bagi ya, buku Global Trend in City. Saya bagi ke panitia kalau disebar ya, bagikan bukunya supaya dibaca. Nah, di dalam buku itu saya sudah mengingatkan bahwa keselamatan itu adalah tanggung jawab kita bersama, semua sektor, semua bidang dan sebagainya. Nah, kemarin saya baca di Inospro itu sudah membahas juga strategi nasional ke depan. Salah satunya adalah usulan agar ada badan K3 khusus yang menangani pada level paling atas seperti Badan POM, Badan Pegah ada yang menangani K3. Itu usulan kawan-kawan di Inospro. Mudah-mudahan dapat terkabul gitu ya. Mudah-mudahan ke depannya masalah safety di Indonesia semakin baik gitu. Itu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Suhatman Ramli. Jadi satu hal baru juga bagi saya terkait Indospro itu. Jadi mudah-mudahan nanti yang ikutin asosiasi ataupun dari APIK bisa join, kemudian bisa kasih manfaat lebih juga. Jadi ada sumber daya manusia siap, kemudian teknikalnya seperti apa siap, regulasi juga siap. Untuk pertanyaan berikutnya mungkin saya akan bacakan aja Pak Suhatman ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Mas Yosep Rizal, pekerjaannya juga sebagai seorang safety. Selamat siang Pak Ramli, izin bertanya terkait ESG berkelanjutan. Untuk sekarang saya bekerja di area industri smelter atau nikel, Pak. Yang ingin saya tanyakan, upaya-upaya apa yang harus dilakukan atau tahapan-tahapannya seperti apa untuk menerapkan ESG di perusahaan smelter nikel. Mohon pencerahannya beserta contohnya, Pak. Terima kasih. Inilah peran ahli K3. Dalam peran ahli K3 kan kita sudah diajarin ilmu analisa risiko kan. Semua kegiatan itu kita mulai dari melakukan semacam risk assessment. Nah, di semester itu kita pelajarin dulu apa dampak-dampak yang terjadi. Kita lihat strategi, kita lihat dari sisi lingkungan, kita lihat dari sisi itu. Nah, dari situlah baru kita buat program. Apakah program kita mengendalikan sumbernya, atau program kita sosialisasi dengan masyarakat, atau program kita untuk climate change apa, social responsibility apa, gitu Mas. Jadi kayak Pertamina tadi membuat program, tapi mengacu kepada hasil identification, apa permasalahan kita. Tiap perusahaan tidak sama, jadi jangan kita copy paste program ESG perusahaan lain, belum tentu sesuai dengan kita. Kita bicara di smelter apa potensi bahaya yang dapat mengganggu lingkungan kepada kita, yang dapat mengganggu kecelakaan kepada kita. Nah, disitulah kita buat program mengacu ke dimensi-dimensi tadi, ya. Kalau environmental apa? Climate change ada enggak yang bawah tanah, ada yang di atas sana, apa yang kita jaga. Misalnya menjaga di atas tanah, kita bicara lingkungan di sekitar smelter plant tadi. Ada enggak perkampungan di situ, ada enggak hutan-hutan yang harus kita jaga, itu masuk di dalamnya tadi. Jadi disesuaikan ya Mas ya, dengan kondisi, dengan potensi yang ada di kita. Jadi jangan bikin begini sama, niru itu jangan. Tapi kita bicara apa yang kita miliki dan kemampuan kita juga gitu. Jadi dalam semester dipelajarin apa risk assessment-nya, apa bahaya lingkungannya, apa dampaknya. Nah, itu baru kita buat program-programnya. Itu kali, ya.
Mbak Desni. Baik, terima kasih Pak Suhatman. Jadi memang lagi-lagi baliknya ke ini ya. Kita memang induknya selaku orang HSE ini risk assessment karena kalau dari teman-teman sering sharing bagi SOP ini dong, SOP itu dong, tapi belum tentu kalau saya sharing ke dia itu akan suitable dengan kondisi site-nya. Jadi memang harus risk Betul. assessment tuh penting, Ya, terlebih tentang ESG. Dan mohon izin Pak Suhatman, kalau misalkan dari tadi kan saya bacakan pertanyaannya. Jika Pak Suhatman berkenan, saya mau mengundang penanya yang sudah di kolom chat untuk dia bertanya langsung ke Pak Suhatman jika berkenan. bagus sekali Gimana biar Pak? kelihatan wajahnya. Ayo, Oke kita deh, saya sekalian nanti saya kenalan. acak dulu ya. Mbak Desri, Ya, saya sih foto dulu, Mbak. Oke, biar kelihatan atau habis ini aja Mas, biar nanti Oke, yang siap. siapa yang mau tanya. mbak-mbaknya siap-siap dulu, yang belum pakai hijab atau hijabnya mau dibenerin. Jadi kita satu pertanyaan dulu, habis itu sambil teman-teman siap-siap ya. Atau mungkin yang abang-abang juga pengen nyisir-nyisir dulu pakai wax gitu kan, Ya, boleh ya. ini Jadi anak-anak saya muda-muda nih. undang Mbak Titis Widi Astuti ya, ini kayaknya kepotong nih. Mbak Titis ada, boleh Yo, open mic, silakan. boleh open April, cam nih. Mbak Mbak Titis Titis, mana apakah Mbak ada? Titis? Mbak Titis, sepertinya Mbak Titis gak ada nih Pak. Saya beralih ke sebentar Keren, siapa? Siapa? ke siapa ya? Ke Mas Muhammad Iqbal yang tadi nanyain tentang Seven Affordable dan Clean Energy. Oke, Mas Iqbal, Menarik monggo nih. silakan. Mas Iqbal ada Mas Iqbal? Oh ini dia nih Nah, sudah ini open nih, cam. nah, Jadi bisa kelihatan. Ya. tatap-tatapan sama Pak Wah, dari Suhatman. mana nih? Ya, Pak, selamat siang, salam kenal. Terima kasih untuk kesempatannya. Jadi di saya itu ada program untuk penurunan CO2, Pak. Ya, Targetnya itu sampai 2025 itu nah, 295 ton. tetap, ya. Itulah, ya. Itu sampai tahun ini itu sudah mencapai 80 ton dengan beberapa Ya, aktivitas. Ya, jadi pertanyaan saya, aktivitas apa aja sih Pak yang bisa kita lakukan untuk menurunkan CO2 itu? ya, itu kan kembali ke Itu aja kita. Pak. Kan itu kan kegiatan kita apa kan gitu. Kita dari situ kita melakukan risk assessment-nya, apa produk kita yang menghasilkan. Tuh, nanti dari situ kita bisa kendalikan. Nah, misalnya kita membakar bahan-bahan, kita mengolah limbah dan sebagainya itu kita kendalikan. Saya ingat ya, saya pernah dulu berapa puluh tahun yang lalu saya belajar lingkungan di Amerika, di Berkeley itu. Saya diajak di sana. Di sana itu ada regulasi, kita punya rumah, kita bakar sampah di rumah kita aja harus pakai izin. Permitnya, permit membuangkan sampah di halaman kita sendiri. Nah, itu kan salah satu contoh kan, artinya dari rumah tangga itu apa yang dapat membuatkan emisi kan bisa kita identifikasi. Kita buang sampah lah, kita mengadakan masak dan sebagainya. Nah, di perusahaan juga di tempat Mas Iqbal dibuat kayak gitu. Saya kira sudah dilakukan kan, sehingga Mas tahu berapa jumlahnya kan, pasti sudah Ya, betul. dilakukan. Nah, tinggal kontrolnya aja, pengendaliannya. Saya kira pasti sudah dilakukan sehingga jumlahnya aja ada ketahuan tadi Hmm. berapa tensinya. Dia Mas Iqbal ini pura-pura bertanya aja nih, padahal dia sudah tahu ya, sudah ada programnya. Ya, tapi izin Pak, Kalau saya nggak kan, bisa. kalau saya enggak ke lapangan enggak bisa ngasih masukan. Nah, harus tahu apa yang ada di situ gitu. Ya Ya Mas sekarang Iqbal, jujur apa yang sudah dilakukan lagi tempat bingung. Mas Iqbal? Apa yang dilakukan Ya, sekarang sudah sih ISG-nya? Pak. Ya, ISG-nya itu masih ke penurunan ini Pak, energi peralatan produksi sih. kurangi tentunya. Ya, Ya, dikurangin kayak tadinya penggunaan listrik dari 500 ya, watt jadi berapa. ya, itu salah. Seperti itu sih Ya Pak. itu, Lampu, ya, AC, dan yang lainnya. ya. Nah, itu dari situlah kita tahu kita mengadakan maka tugas seorang ASC itu adalah itu kan melihat peluang lagi, apalagi peluangnya kita mengadakan survei di lapangan, dilihat bagaimana apa yang bukan dapat di loss, apa yang bisa kita tekan sepanjang tidak mengganggu operasional kita gitu kan, yang nggak Ya, di ya. Oke, Mas Iqbal, selamat ya oke. dan Terima maju kasih terus Pak. ya.
Ya, Oke, terima kasih Pak Suhatman, Mas Iqbal juga terima kasih sudah ningkat ini ya, upaya untuk pengelolaan emisinya di tempat kerja sudah CO2, ya, berjalan. Semoga mudah-mudahan jalan. akan makin terdevelop. Jadi di APIK juga ada grup ya umum namanya APIK Sharing Knowledge. Jadi situ juga sering ada diskusi. Mungkin kalau yang pas daftar join di WhatsApp-nya, WhatsApp grupnya bisa nanti kita diskusi di situ. Siapa tahu ada ahli-ahli Ya, GHG ide dan lain nanti. sebagainya. Betul. Baik, tadi sesuai instruksi dari Mas MC ya, dari Mas Niko, kita sama-sama open cam yuk untuk foto virtual. Silakan yang udah prepare kita buka kameranya. Waduh, Mas Audia udah sambil ngaca nih. Dibantu siapa, Mas Niko, untuk foto virtualnya? Mas Fandi ya? Ya, ini kelihatan cuma nih, tuh banyak ya. Oke, jadi bisa tatap muka walaupun virtual ya, Pak. Monggo, Mas Fandi. Baik, Bapak dan Ibu semua tampilkan dengan wajah senyum terbaiknya. Satu, Ya, dua, senyum. 2, 3. iya, cheese. Oke, mohon izin. Oke. Ini slide pertama. Saya kirim dulu. Kita ke halaman kedua ya. Tadi ada yang masih ada rekan-rekan di halaman kedua. Semuanya udah siap. Kita ambil yang halaman kedua. Cheese. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Saya Terima kembalikan kasih, lagi ke Mas moderator. Fandi. Oke, terima kasih, Mas fotografer. Namanya fotografer pencet ya, bukan jepret kalau ini. Oke, selanjutnya, saya sebelumnya mau nyapa dulu tadi ada Bu Endang dari UPN Veteran Jawa Timur ya. UPN. Jadi mudah-mudahan lewat lewat event Ya, seperti ini bisa betul. dia bilang Bu Endang, mohon maaf. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam. Ini Bu termasuk salah Endang. satu agen Apa kabar? preparation untuk SDM-nya. Saya Iya, kasih mohon Bu Endang, maaf saya aku. kasih kesempatan. Oke, saya Ya, kasih kesempatan ke Bu ya. Endang kalau Terima misalkan ada kasih. pertanyaan atau mau Oke, sharing oke. sama Pak Terima Suhatman. kasih atas waktu yang diberikan. Mohon maaf sebelumnya, Pak Ramli, Mbak Moderator. Gini, saya kebetulan bidang saya kan ngajarnya di teknik industri. Nah, Ya, kebetulan di situ saya megang salah satu mata kuliah di semester 7 itu adalah tentang maintenance. ya, Jadi teori-teori manajemen perawatan. ya, Nah, di manajemen perawatan itu si mahasiswa kadang itu kalau saya suruh buat artikel-artikel di antaranya di sini ada beberapa materi yang menyatakan bahwa teorinya itu tak suruh menganalisa tentang dengan metode HRA atau Human Error Assessment. Jadi maksudnya di situ itu kalau ada SDM yang mengalami kesalahan, jadi dianalisa mungkin dengan adanya Human Reliability Assessment maksudnya gitu. Nah, dari situ mungkin Pak Ramli, adakah kiat-kiat Pak Ramli mungkin pernah mengalami atau menemukan isu-isu yang menangani tentang pengukuran dari keandalan SDM-nya atau keandalan manusia di maintenance. Mohon bantuannya untuk sedikit memberikan ilmunya Pak Ramli. ya. Terima kasih sebelumnya. Jadi banyak sekali Bu, kalau kita bicara faktor-faktor manusia, kenapa manusia menjadi error itu kan. Nah, kan ada kita bicara human fatigue management, stress management, dan sebagainya, load faktor, jadi beban kerja yang berlebihan. Jadi banyak sekali Bu menyebabkan faktornya yang bisa menyebabkan manusia itu menjadi false itu. Jadi ada nanti saya kasih bahannya, dulu kita pernah bikin setireker juga ya, human factor. Oh, nggih, matur nuwun. Nanti saya kirim nanti bahannya Bu, ada human Terima kasih itu atas dari perhatiannya Bapak dari Ramli. Angkatan Udara Amerika. Angkatan Udara Oh, Amerika gitu. itu mereka tuh konsen kenapa pilot-pilot itu sering kecelakaan dan sebagainya. Nah, jadi dia mengadakan analisa human factor analysis. Kenapa manusia itu? Nah, itu ada nanti boleh saya kasih. Kalau nanti
di APIK juga mungkin satu bahkan bikin seminar tuh human factor engineering misalnya kan, human Iya, factor nggih. sekali Bu. Kadang-kadang Nggih. kita itu Mohon Bu, sebelumnya Pak Ramli, ya misalnya, ini misalnya ini ada pihak apa itu fakultas saya mengundang Bapak untuk memberikan kuliah tamu, bisa enggak ya Pak? monggo silakan aja. Saya kalau Nggih. berbagi ilmu tuh Nanti senang aja. mohon Ini Bu, anu infonya Mbak Moderator untuk nomor yang bisa dihubungi. jadi Matur gini ya nuwun. Bu ya, Iya, saya boleh. Nggih. sangat ini dengan Ibu bahwa di dalam kita menjaga ketiga yang harus dipahami oleh kawan-kawan semua tuh kita mengenal yang kita sebut pilar, pilar OCT, 3 pilar keselamatan. Nah, pilar Nggih. keselamatan yang paling pertama ditentukan adalah misal kita nyebutnya city engineering atau technical city atau ada nyebut hardware gitu. Itu pilar pertama. Pilar kedua adalah sistem manajemen prosedur sistem manajemen. Nah, prosedurnya misalnya kita bicara masalah kendaraan, kita bisa mendesain kendaraan sehebat-hebatnya kendaraan kita desain, safety faktornya tidak bisa naik lagi karena bersifat given kan keteknikan. Nah, apa yang tahap keduanya? Pilar kedua adalah prosedur menjalankannya, bagaimana prosedur merawat, maintenance-nya dan sebagainya. Itu yang kedua. Nah, pilar ketiga nih yang paling penting yang kita lupakan, man behind the gun-nya, manusianya. Nah, itu yang tadi, Manusianya ya. manusianya bisa lelah. Nah, 3 pilarnya saling berkaitan. Mendesainnya harus kita jaga juga, jangan sampai manusianya lelah mengerjakan. Maka ada ilmu ekonomi, ya, manusia man machine shifting namanya. Waktu kita Berarti sisi merancang ergonominya mesin, ya Pak Ramli ya. yeah, we have consider Kelelahan. also the human factor-nya, mendesainnya, ngangkatnya, ketinggiannya, levelnya, itu namakan human factor engineering. Nah, untuk menjaga manusia itu tidak salah, tentu kita buatkanlah prosedurnya. Bagaimana menjalankan pompa, bagaimana menjalankan mesin, manajemennya, misalnya ketiganya itu yang pilar kedua. Nah, pilar ketiga manusianya kompeten, buat kompeten dalam arti knowledge, skill, and attitude-nya. Jadi KSA-nya gitu. Kadang-kadang kita lupa manusianya. Knowledge aja nggak cukup. Skill juga penting. Yang ketiga attitude. Nah, itu safety culture gitu. Jadi safety Iya, iya. culture itu fondasinya, Nggih. Bu. Nah, jadi Baik. kalau kerjaan maintenance itu, maintenance kan kita menjaga pilar 1 supaya handal kan. Perlu kita buat Iya. program maintenance. Tapi kalau nggak ada prosedurnya, nggak ada gunanya juga. Tapi manusianya yang nggak jalankan, bagaimanapun hebat equipment kita nggak jalan juga gitu. Jadi tiga-tiganya harus ada. Iya, Jadi iya. dicari aja tuh ada 3 pilar keselamatan tuh. Cari di Nggih, Google tuh ada nggih. gambarnya tuh, 3 pilar itu. Ya, Iya. Baik, itu terima kali Bu. kasih. Nggih. Ya, Ya, Pak Terima kasih, Suhatman dan Bu sangat Endang. terima eh, kasih ilmunya dari Pak ya Ramli. sami-sami Bu. Mohon mohon maaf, mungkin tadi Eh, kebanyakan pertanyaan. Salam Iya, sehat. saya sering Assalamualaikum. ke PPNS Surabaya Bu, Waalaikumsalam, Bu masih Oke, Endang. di nggih. PPNS Surabaya. Makasih Mbak Moderator. Iya, Bu Endang, sama-sama. Semoga terdistribusi dengan baik ini ilmu pengetahuannya ke nanti ke Amin. teman-teman Nggih. mahasiswa. Baik, Betul. sepertinya saya akan mengundang satu lagi untuk open mic, Bapak Harto Trihadi. Apakah masih standby, Pak Harto Trihadi? Sepertinya sudah live ya. Oke, udah banyak yang live nih udah. Atau saya undang secara acak aja nih, cepet-cepetan. Siapa yang ngasih reaction duluan, Halo, akan halo Bu. saya Tadi Oh, saya lagi ada Pak Pak Harto Harto Trihadi. gitu. Pak Harto Iya, Trihadi tadi paling ujung dia memberikan pertanyaan. Silakan Pak Harto, boleh nanya langsung ke Pak Suhatman Ramli, bisa open cam juga. Oke, itu selamat Pak siang. Harto. Sehat-sehat selalu teman-teman rekan Apik. Terima kasih Lah, banyak kesempatan yang sudah diberikan kepada saya pribadi. Eh, saya sering banyak mengikuti dari seminar maupun juga beberapa buku yang memang Bapak Suhatman Ramli untuk memberikan materi terkait penggagas penggiat K3. Saya lihat sendiri dengan beberapa fenomena mungkin yang terjadi di beberapa kalangan umum
terkait masalah pemahaman terkait K3 itu sendiri. Pribadi saya sendiri Pak, karena saya juga sering pindah-pindah proyek gitu kan. Ada memang yang terbentur dari beberapa secara umum, apalagi terkait masalah ISG ini masih banyak yang masih awam terkait untuk bagaimana untuk bisa mengimplementasikannya secara pemahaman ke manajemen maupun juga ke beberapa pekerja pada umumnya. Begitu Pak. Mungkin pertanyaan saya, apa sih yang langkah awal kita mau membuat pemahaman terkait ESG ini bisa kita tanamkan atau kita implementasikan di kalangan lingkup proyek, terutama industrial di tempat saya sendiri, itu adalah pekerjaan handling material manual maupun handling dengan menggunakan mesin. Gitu Pak. Iya, Maaf. terima kasih Pak Di. Ini sama dengan Bu Endang tadi, bahwa kita di dalam setiap kegiatan kita, handling machine dan sebagainya, kan kita memiliki 3 pilar itu. Kita bicara keteknikannya, kita bicara sistemnya, kita bicara manusianya. Jadi 3-tiganya harus kita bina bersama-sama. Kalau kita bina bersama-sama, kita hanya konsen kepada teknikalnya aja, teknikalnya bagus, manusianya nggak bagus, bentar udah jeblok gitu. Nah, ini 3-tiganya. Nah, itulah kita sebagai ahli ketiga, kita bisa mengintegrasikan 3 itu. Karena kita bisa masuk ke dalam. Kita masuk ke teknikal, kita masuk ke sistem, kita masuk ke bina manusianya juga gitu ya Pak. Jadi jelas, maka kata kuncinya 3 pilar itu. Nah, bagaimana supaya 3 pilar itu bisa jalan? Kan fondasinya adalah budaya manusianya, culture-nya tadi. Nah, membangun culture itu yang paling sulit. Yang mana membangun culture? Nah, membangun culture itu harus top down approach dari top manajemen. Jadi bagaimana, makanya semua SMK 3 kan elemen paling satunya kan adalah kepemimpinan kan, city leadership. Semua sistem manajemen mengatakan itu, bahwa sangat penting adalah komitmen top manajemen. Nah, itu yang bina. Di dalam buku Smart City ada itu, silakan dibaca. Ya, bagaimana kita membangun komitmen dari top manajemen supaya turun sampai ke bawah. Tapi kalau yang bosnya sendiri sudah tidak peduli safety, ya kita nggak bisa apa-apa, Pak. Sudah, dia cuma mikirkan duit aja. Nggak susah. Ya, itu Pak. Apa. Orang ketiga jadi objek aja, tuh ya. Nah, sekarang ya, karena dalam membangun K3 itu, nah ini Bu Endang kan dari akademisi ya Bu ya, kenalkan dengan konsep yang kita sebutkan teori Maslow ya, paham semuanya teori Maslow mengenai disebut human need kan, kebutuhan manusia itu bertingkat-tingkat, 5 tingkatnya. Nah yang paling bawah kebutuhan manusia itu adalah physical need, kebutuhan fisik. Jadi manusia itu yang butuh cari makan, sandang, makan pagi, itu yang dibutuhkan kebutuhan fisik. Nah, keselamatan itu level 2. Jadi dalam hidup manusia normal itu safety itu bukan kebutuhan primer, tapi safety adalah kebutuhan sekunder. Nah, itu jadi problem kita. Nah, itu harus kita pahami sebagai ahli K3 dalam merancang sesuatu. Jadi untuk itulah di dalam menerapkan K3 kita mengacu ke sana bahwa bagi manusia keselamatan itu bukan kebutuhan primer. Kebutuhan primer bisa makan apa hari ini. Ya, kalau orang masih di bawah garis kemiskinan, safety itu barang mewah bagi dia. Maka itulah banyak kecelakaan di negara sedang berkembang. Di negara maju yang standar hidupnya sudah tinggi, safety sudah jadi kebutuhan. Nah, bagi tempat-tempat kerja kita seperti kita di Indonesia ini, di mana para pekerja kita masih mikirin besok makan apa. Nah, dia masih mikir itu, safety belum menjadi kebutuhan. Nah, maka di situ ada pendekatan yang kita pakai namanya pendekatan paksanologi. Saya nyebutnya paksanologi. Jadi ketiga itu harus dipaksa. Paksa itu bukan dengan kekerasan, bisa dengan macam-macam. Dengan paksa, dengan sistem. Kayak PT Kereta Api itu, saya sering kasih contoh PT Kereta Api. PT Kereta Api itu bisa membangun karakter dengan menerapkan pendekatan tadi. Pendekatan engineering, pendekatan sistem, dan pendekatan manusia. Masuk sekarang ke stasiun, harus pakai kartu, harus pakai ini, itu kan pendekatan sistem, orang jadi kepaksa kan. Nah, itu namakan paksanologi. Nah, jadi Anda buatkan semacam sistem di tempat Anda, sehingga seorang itu sadar atau tidak sadar,
jadi kepaksa menerapkan K3. Saya juga kepaksa tadi karena dapat bonus, kasih pengumuman, siapa yang tidak celaka dapat bonus. Nah, dia akan hati-hati kerja, jangan sampai celaka. Betul nggak? Nah itu. Jadi gunakan pendekatan itu sebagai ahli K3. Dalam membangun K3 yang paling cepat hasilnya adalah pendekatan taksonologi dari atas ke bawah. Jadi itulah tugas ahli K3. Ada tugas Anda mengawasi dilaksanakannya K3. Nah itulah taksonologi. Kalau ada orang K3 lagi di kan semuanya disiplin ya. Kalau Anda pergi Anda tinggalin, balik lagi dia seperti semula kan gitu. Nah, Betul, Pak. misalnya ada polisi lalu lintas berdiri, semuanya disiplin kan kepaksa itu namanya paksanologi. Ada polantas berdiri di situ. Nah, polantas pergi, dia balik lagi seperti semula. Itu ya. Baik, terima Terima kasih kasih, Pak. Pak Suhatman. Pak Harto juga terima kasih pertanyaannya. Dan mohon maaf sekali kepada rekan-rekan yang mungkin pertanyaannya belum bisa terjawab langsung pada saat webinar ini berlangsung. Jadi mungkin akan direkap ya pertanyaannya saja mungkin. Atau itu nanti tim APIK yang mengkondisikan. Baik, dengan tadi Pak Harto Trihadi saya undang untuk open mic. Itu terakhir penanya yang kita undang. Jadi sebelum saya close dan saya kembalikan ke host ya, Pak Suhatman Ramli, saya mohon kesediaannya untuk memberikan closing statement, Pak. Oke. Baik, terima kasih kawan-kawan sekalian. Saya mohon maaf bila mana dalam penyampaian saya ada kata-kata yang salah, gelap, dan sebagainya. Maklum ya, saya kan juga sudah usia juga ya, mungkin banyak juga lupa, banyak lupa ingat. Mohon dimaafin ya kalau ada yang kata-kata salah kurang itu. Nah, tapi niat saya tidak lain, ingin berbagi mengenai keselamatan. Kalau bukan kita yang berbagi, siapa lagi? Jadi keselamatan itu saya katakan seperti tadi kan kita tuh berada pada palang hijau kan. Jadi tugas kita sebagai orang K3 itu adalah ibadah. Bagaimana kita menyelamatkan orang lain. Nah itu yang kita jadikan. Jadi jadikanlah K3 sebagai ladang ibadah kalian semuanya gitu. Jadi jangan lihat ke sana. Makanya ini aja tuh panitia aja nanya ke saya, Pak, dulu kalau ngasih ceramah nah dibayar berapa Pak? Kan gitu kan. Hebatnya tuh, siapa tuh panitia? Pak Tito. Lama nanya gitu ke saya kan ya, wah ini nggak ada biayanya, cuma pelakat aja, malah ada apa-apa, ayo, saya bilang kan gitu. Ayo, Dengan saya api nggak melihat, dibayar, Pak. Dengan api ya, nggak dibayar. Dengan api nggak dibayar, saya bilang. Kan saya juga pernah dulu. Saya punya ide nih, Pak. Bagaimana menurut Pak Suratman? Saya memberikan seminar mengenai electric vehicle. Itu pesertanya 175 orang. Yang mengkoordinir itu Al Sahara, kalau tidak salah saya, dengan Universitas Indonesia Teknik. Ada 3 kalau tidak salah. Saya ingin juga melakukan ini di APIK ini. Saya rasa semua orang harus tahu mengenai electric vehicle ini. iya, Bagaimana betul, cara kerjanya gitu, ya. iya, betul, Supaya bersemangat. membagi ilmu itu ibadah, Pak. Iya Pak, saya juga saatnya sekarang tuh sudah nggak mikir apa-apa lagi. Sepakat, Pak, sepakat, ayo. Yang penting berbagi ya Pak. Oke, Ya, terima kasih Pak Suatman. ya, sami-sami. Pernyataannya, Mohon maaf penjelasannya ya kalau mana ada host kekurangan. Miss Desri Hanifah ya. Oke. Makasih semuanya itu Mbak Nipah. Maaf ya kalau ada, silakan. Makasih. Baik, terima kasih Pak Suhatman Ramli, Pak Herman juga terima kasih. Baik, saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah-salah dan kurang-kurang. Semoga gelas yang tadi saya minta kosongkan pada teman-teman masing-masing sudah terisi penuh. Mudah-mudahan ya tidak luber dan tidak kurang. Cukup aja ilmu yang didapatkan hari ini. Kemudian saya kembalikan ke Mas Niko. Mungkin diumumin siapa yang menang kaosnya, Mas? Pak Herman, tunggu ya kaosnya. Lagi proses nih. Saya juga belum ngambil. Wah, saya dulu Belum pulang juga ke pernah Indramayu soalnya. dibilang. Baik, silakan Mas Niko. Monggo. Ya untuk pemenang kaosnya Mbak, ini nanti saya konsultasi juga dengan Pak Hatman ya. Nanti kita umumin di grup WA seperti biasa, seperti Mantap. webinar yang lalu. Nanti kita umumkan untuk 3 pemenang. Kita umumkan di grup WA sharing knowledge APIK ya. Oke. Ditutup aja. Saya apa Mbak di sini? Mas Niko aja karena udah serah terima. Oke. Sama ini apa itu deh.
closing statement sebentar. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya, terutama Pak Suhatman Ramli. Semoga jadi amal jariah yang terus nggak ada putusnya ya Pak ya. Kita udah dapat ilmu, juga dikasih oleh-oleh juga nih soft file buku Trend Safety in 2020 ya. Jadi Wah, itu mantap. mantap banget bahan Mantap bacaan banget, lah ya. untuk weekend ini. Dari saya itu terima kasih Mas Niko, monggo ditutup. Baik, terima kasih rekan-rekan, baik untuk Pak Hartman selaku moderator. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Ini weekend seperti ini masih bisa menyempatkan waktu untuk Apik untuk berbagi di sharing knowledge ini. Terima kasih Pak Hartman sekali lagi. Terima kasih juga untuk rekan-rekan peserta webinar Apik sharing knowledge. Nanti untuk ini yang di absen ya. Saya pamit ya. Jangan Oke. lupa diisi. Terima kasih Pak Suhatman. Terima kasih Pak banyak Pak Suhatman. Terima Monggo. kasih banyak Pak Ya, Suhatman. pamit. Terima kasih banyak Pak, sehat-sehat selalu Terima kasih Pak. Pak Hartman. Ya baik, saya tutup ya. Saya juga Dari pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Endang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Terima Bapak kasih, host Om. untuk Terima closing kasih. menutup Bapak host. baik, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas partisipasinya dan jangan lupa mengisi absen ya. Itu di link absen masih tersedia. Dan yang untuk cetak webinar bisa di checklist untuk cetak webinar. Nanti ada dari admin yang menghubungi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sharing knowledge ke-17 Pak Suhatman, saya tutup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan, sehat selalu. Terima kasih Salam semuanya. sehat. Jangan Absensinya lupa di mana, aktif di Ibu? grup WA Sharing Knowledge. Ya. Absensinya di mana? Ada di kolom chat. Silakan Bapak dan Ibu lihat di kolom chat. Silakan mengisi. Untuk yang ingin sertifikat juga dicentang nanti di daftar isi tadi. Di daftar ada di kolom chat apa daftar hadirnya? Boleh di-share ulang, Pak. Absennya, Pak, belum ada. Iya, Makasih. belum ada. Untuk yang bertanya sertifikat, jadi harus mengisi daftar hadir dulu. Nanti akan ada konfirmasi. Jika misalkan menginginkan sertifikat ini dikonfirmasi ke daftar pengisian, nanti akan kita broadcast. Sertifikat itu akan dicetaknya kapan dan ditransfer kemana, biaya dan sebagainya. Boleh di-share ininya, Pak? Mungkin bisa di grup juga, Ang Fandi, untuk share yang tadi apa, link absensi dan sebagainya. Dikhawatirkan tadi kalau misalkan di-share ke grup yang nggak hadir hari ini ikutan absen begitu, Kang. Ngeri juga ya. Boleh Nanti kita di-share. forward lagi, Pak. Absen iya. Absennya belum di-share, Pak. Boleh izin.